Bismillahirrahmanirrahim walibni warwahid kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, pasanglah telinga kita untuk diedukasi, jangan berperan. Dan bagi teman-teman siapapun yang tidak siap untuk dibukakan data-data, mending skip daripada baperan, bahkan suka melapor sana sini. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah kecanggihan teknologi zaman ini, kita perlu belajar keyakinan kita. Jangan sampai kita beriman hanya modal mengimani namun buta selama-lamanya. Sobat terkasih, kali ini videonya akan membuat kita terkagum dan belajar banyak mengedukasi diri dan juga orang lain supaya lebih siap sedia untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap imannya, supaya selalu ngerti, memahami tanpa marah-marah kalau ditanya. Jangan baperan, jangan kepanasan, ini hanya bentuk edukasi supaya kita berbenah dalam berkeyakinan. Ini dia videonya teman-teman. Waduh, salah pencet. Hey, would you mind one battle? Battles No. here? No, You don't I'm want not doing battles. PK. You're not doing PK. So what are you doing now? I'm debating Muslims. Just Well, like we're talking about religion, so I'm not doing PK. I'm sorry. it's okay. It's okay. You are talking about religion. So where do you come from? I'm from Indonesia. Where are you from? I come from Bikini Bottom. Ngelawak dia gitu. So Where are you from? okay. Do you really want to know the truth? Yeah, I'm really. Okay, if you I'm say really curious. if you say please, I will let you know. You say please. Okay, say yeah. You say please, I'm gonna let you know. Please let me know. Okay. I only tell you a truth and don't tell anybody else. Keep it a secret, okay? I will come keep from. it. I will keep it. I Yeah, will keep it. keep it a secret. China. Oh, China. I Yeah. can tell. I can tell. So are you Muslims, What? or are you Christian? Are you No. what are you? What I am? I'm a girl. I'm a little I mean, girl. what do you believe? I don't. I believe myself. Oh, do you believe in life after life? No, sometimes when I cannot win the game, I'm gonna say, "Hey, God bless me, God bless me." Sometimes I'm gonna do that, but it did work sometimes. Yeah, who are you praying to? I pray for, I have my own. I mean, different God here. Oh, yeah. Yeah. I know so many folks there, and I like for folk religion. So I wanna know. So the Addis TV is your name. Yeah. Yep, Addis TV. So when you just feel hopeless and without hope, who you believe to? Actually, I believe in God. I believe that God will, save us from you. I believe that God will strengthen us to, go through life. Yeah. Oh, got it. So can I just ask you to take off your sunglasses? I want to see something. No, I cannot. Because there's a lot of, they Hello, Ali. Yeah. A lot of what? a lot of people, they try to, to harm me. Come on, look at my eyes. I can just show them my eyes here. Anna, I'm sorry, Anna. We're doing discussion now, so we're talking to Muslims. So I'm sorry, I cannot doing PK right now. It's okay. I'm not asking to doing PK. I just want to talk to you for a while. Yeah. So Maybe we could if you talk don't again mind, next time. can we just follow each other? I wanna be friends Okay, with I will you. follow you. I will follow you. Yeah. Okay. Thank you, Thank Anna. you for Love Yeah. you so much. There's a lot of people watching here. There are 3,800 people watching here, so they want to, talk about religion. Oh, they want to talk Yeah. about religion. Yeah, talk about religion. Oh my gosh, I think a lot of you viewers come here and do the following to me. Really appreciate you guys. Really appreciate you. Thank you for show love from here. I believe that whenever Thank you you so just do much. something good, and God gonna bless you guys. I God believe bless that. you. God bless you too. Thank you, Anna. Thank you for coming here. Love you guys so much. Thank you. Love you, Thank love you, Anna. love you, Thank love you, love you. So hope you can Thank you. see. Goodbye. Bye. Goodbye. Hello, Richie Talk. That's you. Ya teman-teman ya, dari diskusi-diskusi yang lalu itu sudah mengakui ya Sekilap ya, bahwasanya umat muslim itu sudah banyak yang meninggalkan Al-Quran begitu ya. Betul, fakta. Nah,
Ya, bagaimana menurut pendapat Pak Apin? Ini temanya ini ya memang jelas. Siapa yang menuhankan Muhammad? Umat Muslim. Ya. Memang stop menuhankan Muhammad, ya memang benar. Dia bukan pencipta kok. Iya, lalu kenapa dia dituhankan? Sudah tahu dia bukan pencipta, sudah tahu dia manusia biasa, lagi tersihir, tapi kenapa dituhankan begitu loh? Kami umat Muslim tidak menuhankan dia, hanya menganggap dia sebagai rasul. Oh begitu. Kalau Ya bagaimana Pak menuhankan Syekh Muhammad, Kilap? masalah. Kenapa Syekh Kilap? Masalah mentuhankan ya. Kalau saya pribadi, saya sudah tidak mentuhankan. Kalau saya bicara saya pribadi di sini ya. Nah, tapi sebagian Muslim memang mas ada ini fakta. Tapi saya ini berbicara sebagai Muslim, takut saya dituduh menista agama ini. Tapi fakta yang saya lihat ada banyak sebagian Muslim tidak mentuhankan Muhammad, tapi mentuhankan manusia. Waduh, bahaya ini tambah parah ini. Ya, itu lebih Contohnya, parah. Pak? Contohnya sih. Aduh, saya takutin Enggak. Ustadz Wipi. Wafi. Gini ya, Gimana? Pak Edison Contoh. tahu. Ada orang cium kaki Habib. Tahu kan mungkin itu bahkan minum bekas air cucian kakinya. Ya itu mengkultuskan. Menurut saya itu sangat mengkultuskan orang, bukan lagi baginda Nabi yang dia kultuskan, tapi orang yang kurang jelas lah menurut saya. Itu lebih parah itu. Ya. Ya, bagaimana? Dan Bagaimana, Pin? Itu bukan menuhankan. Kan? Kan kalau ngomong sama mereka begitu, Orang Syekh. seperti para hamba. Syekh Kilap. Enggak, maksudnya begini. Tolong Bang Edis ya, ntar dulu ya. Silakan. Jadi kalau apa disampaikan tadi oleh saudara saya ini memang itu kita hanya mereka sebagai para habaib ya, yang jelas mereka punya berkah ya, hanya sebatas mengambil berkah dari mereka, bukan berarti kita menyembah mereka. Jadi pemahamannya salah. Jadi kita kembali aja, kita masih Betul kan Syekh? Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad dan keluarganya. Mereka nggak mau Syekh. Jadi Syekh aja lah yang menghadapi yang sesama Muslim. Kalau sama Bang Edis aja. bukan begini Pak Epen, bahwa di sini seorang Muslim pun dia sudah setuju dengan saya begitu loh, bahwa banyak dari kalangan kalian sampai sekarang itu masih menuhankan orang-orang yang dikatakan keluarganya Muhammad begitu loh. Nah, stop menuhankan Muhammad ini memang benar. Memang benar, betul. Ya silakan Syekh, gimana Syekh? Ya. Silakan Syekh, gimana Syekh? Ya, yang sebetulnya sih pemahaman. Ya satu kata, kita harus lebih banyak belajar lagi. Sekarang kan orang belum mampu mencium batu Hajar Aswad, tapi nisan kuburan yang itu belum jelas kuburan siapa dicium-cium. Nah itu. Itu apa maksudnya ya? Kalau kita runut dari Quran, hadis maupun asar sahabat atau ulama, ada nggak menyuruh nyium batu nisan kuburan dengan apa? Mengalap barokah atau ingin barokah. Siapa sih yang mempunyai barokah di sini? Ya, di barokah Quran menjelaskan yang punya berkah itu siapa? Itu ya Allah. Ya. Bukan, kata mereka yang punya berkah itu keturunannya Muhammad. Kan sudah Itu saya kan bilang Syekh, mereka kan sudah meninggalkan Al-Quran Syekh. Ya mungkin di sini saya dengan sebagian Muslim mungkin ada perbedaan pendapat dalam hal ini ya. Kita harus tapi kalau untuk saya, karena kan kalau untuk saya manusia itu sama. Dalilnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa. Ya, yang paling takwa. Dan tandanya orang takwa itu seperti apa? Orang yang sudah kenal dengan Allah. Orang yang sudah kenal dengan Allah, sudah mengenal Allah, itulah yang paling takwa. Dalilnya apa? Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ubudu, kenalilah aku. Siapa aku? Rob kamu, ladzi yang telah menciptakan kamu min qablikum dan orang sebelum kamu, la'allakum supaya engkau tatakun bertakwa. Jadi menurut saya, takkan mungkin Muslim bisa mi'raj, naik level bertakwa kalau belum kenal dengan Tuhannya. Ya. Seperti sholat menyembah Allah, apa yang kau persembahkan dan mendapatkan hasil apa. Jadi menurut saya untuk pesan untuk ke para Muslim, kalau ingin takwa, ingin punya derajat di hadapan Allah, yaitu kenali dulu lah siapa Tuhan kita Allah itu. Karena kan kita diperintah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi,
Ya, tafsirnya di situ ada di kitab Tijan Ad-Daruri itu ya, di situ tafsirnya. Jadi Gini. kita itu harus kenal dulu dengan Allah. Karena Yang saya herankan begini Syekh, kenapa setiap muslim yang ilmunya dalam begitu seperti Syekh Kilap itu mengakui bahwa banyak muslim sudah menuhankan Muhammad, tapi kalau yang ilmunya ecek-ecek dia nggak sadar gitu, gimana itu coba? Maksudnya begini Syekh, coba jelaskan kepada Epen bahwa banyak umat muslim yang mempertuhan keluarganya Muhammad seperti itu. Muhammad dan keluarganya, silakan. ya diakui tidak diakui memang ikhwan saya itu mungkin masih banyak mengkultuskan gitu ya, mengkultuskan agak berlebihan. Sedangkan Allah dalam Al-Quran melarang berlebih-lebihan, termasuk kepada baginda Nabi. Baginda Nabi kan dia tidak mau sebetulnya dikultuskan karena saya ini adalah orang biasa, sama seperti kalian, makan, minum, dilempari kena sakit gitu ya. Enggak. Tapi ya maaf di sini Tapi mungkin kencingnya diminum loh, Syekh. kencingnya ya setahu Iya saya betul darahnya. lah, kencingnya. Darah. Darahnya diminum. Ya kalau darahnya ada hadis itu ya. Iya, Tapi kalau makanya. kencingnya saya nggak tahu ya. Iya, kencingnya bahkan ludahnya juga. Ludahnya Muhammad itu kalau dia Muhammad meludah itu harus ditampung oleh para sahabatnya. Kalau ludah saya tahu ada hadisnya, ke darah ada, tapi kalau kencing saya belum tahu ya. Kencing Jadi juga. Saya kurang informasi. Kencingnya Muhammad tuh diminum. Dan katanya tidak ada air yang lebih segar daripada kencing Muhammad. Nah, menjadi pertanyaan, kalau tidak ada air yang lebih segar dari kencing Muhammad, apakah dia minum kencingnya sendiri? Nah, itu pertanyaan kan? Aduh. Saya harus cek itu saya kekurangan informasi ya masalah itu. Mungkin coba ditanya dulu Epen. Coba gimana Epen? Oh, Bang Edis mau berbicara dengan Bang Epen, silahkan. Boleh. Silakan Epen tanggapannya. Bang Idis dulu ya. Ya, silakan. Jadi begini ya, coba mengenai tema yang disampaikan oleh Bang Idis ya, sok menuhankan Muhammad seperti yang saya bilang bahwa memang pantas. Dia memang gak bisa kita menuhankan dia. Iya, tapi kenapa masih saja menuhankan dia? Contohnya begini, Bang. Contoh apa yang kalian lakukan? Contoh begini. Saya tanya dulu sama Bang Epen. Bang Epen, kalau ada seorang muslim, dia meminta kepada taruhlah misalnya namanya Sarifuddin. Oke? Si Sarifuddin ini sudah meninggal 500 tahun yang silam. Dia meminta kepada si Sarifuddin, wahai Sarifuddin, dengarkanlah kami Sarifuddin yang sudah meninggal 500 tahun yang lalu, Sarifuddin. Kira-kira itu perbuatan musyrik nggak? Musyrik. Kenapa itu musyrik? Artinya menuhankan bukan selain daripada sang pencipta ya. Oke. Baik ya. Dia menuhankan. Oke. Selain daripada Allah yang memang musyrik. Oke. Artinya Anda sudah mengakui bahwa ketika ada orang meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal, artinya Anda sudah mengakui itu adalah perbuatan syirik karena menuhankan orang yang meninggal. Nah sekarang, bagaimana dengan umat muslim yang meminta-minta kepada Muhammad yang sudah meninggal? Yang berkata, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, itu. Jadi begini Bang Edis, seperti yang Bang Edis kutip tadi itu sebenarnya bukan meminta ya, itu hanya sebuah lagu-lagu Islami, salawatan. Kan itu, kan beda kan? Silakan. Tapi sebetulnya kan kalau yang itu sebetulnya secara gue sama Bang Edis ya, sebetulnya itu bukan suatu permintaan sebetulnya, cuman masalahnya lagu. Itu begini betul kalau itu. Begini saya Kilap ya, kan kalian meminta kepada Muhammad supaya kalian didengarkan oleh Muhammad. Dengarlah seruan kami, kan gitu. Iya betul, tapi Bang Edis itu hanya menurut saya itu hanya sebuah syair. Jadi itu tidak termasuk karena ibadah ritual tidak. Nah, karena kan? kalau kita cari ya seperti itu diperintah sama siapa? Andaikannya seperti itu diperintah siapa? Sebetulnya nggak ada. Kalau itu karena kan yang saya tahu kita disuruh bersolawat ya. Bersolawat. Yang saya tahu solawat itu kalau baginda Nabi mengajarkan ya baginda Nabi mengajarkan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang panjangnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alali dalam atahiyat itu ya solawat Ibrahimiyah. Cuman itu yang saya tahu. Tapi kan ada karangan ulama-ulama gitu banyak ya solawat, ada Nariyah, Munjiat, ada Tibil Qulub dan lain-lain gitu ya. Tapi kan itu sebetulnya kita ini berdoa itu ya, mendoakan baginda Nabi. Pertanyaannya, kok baginda Nabi didoakan? Ya. Kita berdoa kepada baginda Nabi, Allahumma ya Allah ya Tuhan kami sholli sebab engkau mengasihi ala Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad. Loh kok seorang muslim mendoakan kepada baginda Nabi Muhammad, atau apakah Nabi Muhammad dalam keadaan seperti apa sampai didoakan? Mungkin orang Islam
apa namanya, bertanya-tanya mungkin ya. Sebetulnya itu kalau saya, kita berdoa ke baginda Nabi Muhammad sebetulnya seperti kita menyentarkan senter ke cermin. Jadi sebetulnya itu. Tapi gini Syekh, apakah Muhammad sendiri itu dia mengucapkan itu? Allahumma sholli. Ya Allah, tolong limpahkanlah kerahmatan dan keselamatan bagi Muhammad dan keluarganya, begitu. Apakah Muhammad berkata sedemikian? Aduh, kalau masalah itu ya jujur, saya belum menemukan hadisnya Nah, ya, iya. masalah itu. Soalnya belum menemukan hadis itu. Kalau kita, seperti Bang Eris kan berkata, bilang waktu itu, apakah sholat Muhammad sama bacaannya dengan saya? Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau masalah itu Berat ya? saya bingung. Berat itu. Karena gini, seolah-olah ya Allah limpahkanlah kepada, masa kayak gitu ya. saya menurut saya jujur belum saya menemukan itu ya. Jadi kan di sini kan dalam sholat usoli kama roaitumuni solu kama sholat engkau seperti Sebagaimana kamu melihat, biasa sholat. sebagaimana engkau melihat aku sholat ya. Pertanyaannya untuk saya, apakah saya melihat baginda Nabi sholat? Ya jauh jaraknya. Saya nggak Iya, tahu. makanya itu. Karena begini. Karena antar mazhab pun kan beda-beda sholatnya. Ya beda. Ada yang mazhab begini mengatakan kalau Al-Fatihah itu ada yang dibilang basmalahnya dibaca, ada yang Iya. bilang tidak. Iya, Ada yang kunut, keras. ada yang kunut, ada tidak kunut, ya kan? Iya. Ada yang iya, begini-begini, iya, ada yang tidak. Iya, Jadi iya. yang mana sebenarnya yang sholat yang seperti Muhammad ini kan gitu? Kalau saya dikatakan ya, tapi itu sepengetahuan saya ya. Dari hadis istri-istrinya, berarti Ummu Umamah, Ummu Habibah, Aisyah, yang saya ketahui, ya baginda Nabi sholat itu, sepengetahuan saya, memang beda-beda. Dalam satu sisi dia sholatnya mungkin kayak gini, tapi di sisi lain kayak gini. Jadi kan yang meriwayatkan hadis seperti istri-istrinya, saya percaya kepada istri-istrinya. Sekarang dekat, oh Muhammad ini sholatnya kayak gini. Kata istri yang lain, Berarti kemungkinan Muhammad sholatnya ngasal-ngasalan. nah saya kalau dia konsisten mungkin ya. Nggak konsisten berarti ya? Bernur Kadang-kadang hadis itu. gini, kadang-kadang gini. Nah, tapi herannya begini, herannya mazhab itu ngeyel begitu bahwa wajib kunut, yang lain bilang nggak wajib kunut, ini gimana? tapi bagaimana dengan begini, Syekh? Bagaimana dengan pernah nggak gitu Syekh merasa curiga bahwa itu adalah akal-akalan supaya antar mazhab itu menjadi tidak terlalu tajam perselisihannya begitu? Artinya begini, ini mazhab ini sholatnya kunut, mazhab A sholatnya tidak kunut. Berarti gimana caranya biar mereka damai ini? Maka marilah kita mengarang sebuah hadis. Kadang-kadang Muhammad kunut, kadang-kadang nggak kunut. Nah, bagaimana kira-kira kalau itu sebuah karang-karangan belaka seperti itu untuk mendamaikan dua sholat yang berbeda? Itu Bisa jadi ya, saya. Masukan yang bagus untuk penelitian saya. Kemarin juga kan saya masuk ke room Kristen. Saya di situ berbicara tentang hadis baginda Nabi menyuapi orang buta di Madinah. Kata dia, Bang saya itu hadis palsu. Hadis palsu? Ya saya terkejut. Loh, kok hadis palsu? Ya terima kasih atas infonya ya. Saya akan cek. Ternyata dicek betul itu hadis batal sanadnya. Aduh, udah saya hancur di situ. Iya, Makanya makanya malu di situ. begini Syekh. Saya melihat, dan ini bahkan menurut orang-orang Islam sendiri, bahwa seseorang yang dinamakan Bukhari, ya, dia itu mengumpulkan, kalau tidak salah, itu sekitar 600.000 hadis. Dan didapatinya bahwa yang sahih itu hanya sekitar 6.000. Artinya yang 99% yang beredar, hadis-hadis yang beredar, riwayat-riwayat yang beredar, cerita-cerita yang beredar tentang Muhammad, artinya bohong. Sebetulnya Bang ya, kalau masalah hadis palsu, saya jujur, saya punya Pemalsuan hadis ini apa? Tujuan pemalsuan hadis? pemalsuan hadis segini Bang ya, tujuan pemalsuan hadis, contoh ginilah, ya, mungkin ngerti. Seperti saya jualan air, ya, seperti saya jualan air ini, supaya saya laku, saya bilang ini air sudah dipegang sama Pak Jokowi. Mantap memang Anda ini. Ngerti tidak maksudnya? Iya,
Makanya Jadi kan saya ini berbohong untuk keuntungan saya. Ini air beli apa? Karena air ini udah dipegang sama Pak Jokowi, air hebat. tapi jangan dipegang sama salah, Pak Bang. Jokowi. Gini, jangan salah gini. Misalnya ya, mazhab tertentu dia bersikeras bahwa wajib kunut. Ya, Sementara mazhab yang lain bersikeras kunut tidak wajib. ya. Lalu muncul sebuah informasi bahwa Muhammad sendiri kadang kunut, kadang tidak kunut, supaya kedua orang ini tidak tajam perselisihannya. Nah, saya mau gini, Syekh. Di dalam sebuah hadis, Muhammad itu memang mengizinkan umat muslim itu untuk berdusta dalam hal mendamaikan orang yang sedang berselisih. Nah, makanya begini. Supaya mazhab yang kunut dengan mazhab yang tidak kunut ini tidak bertikai, maka harus berdusta ini. Ya, supaya mereka diberikanlah informasi kepada yang kunut dan diberikanlah informasi kepada yang kunut, informasi yang bohong, yang dusta, supaya mereka bisa berdamai. Sesuai dengan ajaran Muhammad, umat muslim bolehlah berdusta, boleh mengucapkan kata-kata bohong dan dusta demi untuk mendamaikan pihak-pihak yang sedang berkelahi. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Jadi saya juga nggak bisa menyalahkan orang-orang yang memberikan kabar-kabar bohong, karena ya Muhammad sendiri membolehkannya. Seperti itu. Berat ya. Ya berat memang. Berat. Aduh ya memang saya dalam hal itu kan saya juga kan jujur ya. Tapi ini saya ngobrol-ngobrol lari dari topik itu ya, dari topik. Saya juga kan gini Bang ya, saya jujur. Saya ini dari kecil, kita udah lompat lagi ya kemana, kita ngobrol kemana-mana lah. Dari kecil didoktrin saya harus mengimani 4 kitab, Jabur, Taurat, Injil, dan Quran. Saya bertanya ke guru saya, sampai sekarang jawabannya sama, dari tahun 80 sampai sekarang sama. Mana yang disebut Jabur, Taurat, Injil? Kata beliau, ya udah terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Kata saya, kalau sudah terkumpul di dalam Al-Quran, kenapa masih ditulis 4? Udah aja Muslim wajib mengimani 1 kitab. Ya udah Quran aja. Gitu. Iya, gini Bang, sebenarnya begini, itu adalah juga karang-karangan orang-orang Islam. Seperti si Zuma, Yusufei dan kawan-kawan. Mereka mengatakan bahwa Injil yang sebenarnya, Taurat yang sebenarnya, Zabur yang sebenarnya adalah Al-Quran katanya. Waduh. Masalah di agama saya sebetulnya masalahnya masih harus banyak yang harus dibenahi. Kacau balau lah. Ya, Masih banyak lah. Sebenarnya kan Muhammad sendiri pernah mengatakan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Iya, betul. Dan hanya 1 golongan saja yang akan masuk surga seperti itu. Iya. Dan semuanya dari 73 itu mengklaim bahwa dialah yang akan masuk surga. Nah, itu dia. Makanya saya bilang ya gimana ya? Sulit sih memang ya, seperti itu. Memang sulit. Memang sulit. Saya juga kan sebetulnya gini ya. Saya ini untuk saat ini ada penasaran itu, saya terus terang kepada Jabur, Taurat, Injil itu yang mana barangnya ya. Tapi kalau lihat itulah, ini udah lari lagi. Dalam perdebatan itu memang ada kata-kata dari Bang Juma, siapa saksinya, itu menurut saya lucu itu debat. Itu kan kitab itu ditulis kapan? 2000 tahun ke belakang. Kalau disebut saksinya mana, bagaimana cara membuktikannya? Saksinya kan udah pada meninggal semuanya. Iya, sama seperti periwayatan hadis itu, Syekh. Jadi begini. Iya. Kata Muhammad, kata si Fulan berkata kepada ini. Gimana kita mengkonfirmasi bahwa si Fulan berkata itu, orang si Fulan juga sudah meninggal? Ya, iya. Gitu loh. Makanya Yang sejujurnya nulis bahwa si Fulan mengatakan begini, terus si Fulan mengatakan begini, itu siapa? Apakah dia bertemu dengan si Fulan itu? Apakah dia bertemu dengan Muhammad? Kan nggak ketemu. Makanya Itu kan hanya katanya bahwa si ini berkata begitu, bukan sang penulis itu langsung seperti itu. Kalau sang penulis itu langsung menuliskannya, ini dari saya begini-begini, itu bisa kita percaya karena sang penulis langsung yang mengatakannya. Nah, sementara sih, ketika saya membaca Al-Qur'an, saya tidak menemukan siapa penulis Al-Qur'an. Bahkan di dalam Al-Qur'an itu tidak pernah ada ayat yang memerintahkan Muhammad untuk menulis Al-Qur'an. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Wahai Bahkan Muhammad, tulislah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sayangnya nggak ada. Nggak ada. Itu kan dalam penulis pertama kan penggagas penulis Quran itu kan Umar bin Khattab. Dia minta izin ke Abu Bakar. Abu Bakar menolak sebetulnya. Tidak mau kalau Abu Bakar. Tapi perdebatan di situ saya belum menemukan apa yang diperdebatkan Umar dan Abu Bakar.
Umar bersih tegang ingin menulis, Abu Bakar bersih tegang tidak ingin. Tapi saya nggak tahu apa perdebatan di situ, belum saya menemukan itu. Tapi ujung-ujungnya endingnya mungkin Abu Bakar kalah menyetujui. Lalu Abu Bakar dan Umar menghadap Zaid bin Sabit untuk menulis Quran. Nah, di situ juga Zaid bin Sabit menolak. Tidak mau menulis. Akhirnya kan perdebatan lagi. Akhirnya Zaid bin Sabit kalah gitu ya. Ya setahu saya yang menulis Quran itu 8 orang, itu diantaranya pertama Zaid bin Sabit gitu. Nah, tapi jangan salah juga, Syekh. Jangan salah juga. Jadi sebenarnya kanon atau standarisasi Al-Qur'an yang berbeda-beda, ya, Quran yang di sini beda, di Indonesia beda, di Kairo beda, ini beda. Itu sebenarnya baru terjadi umurnya tidak lama, tidak lebih tua dari kakek saya. Iya. Baru terjadi tahun 1924 di Kairo, Mesir. Sebelum tahun 1924 di Kairo, Mesir, Al-Quran nggak ada yang sama. Bahkan ada seseorang peneliti, itu namanya seorang perempuan ya, dia bekas seorang muslimah, ya. Dia itu namanya Hatun Tash ya. Dia mengumpulkan ada kurang lebih 32 mushaf Al-Quran yang berbeda-beda bacaannya. Sampai hari ini itu. Jadi seperti ada mushaf misalnya riwayat dari Qalun, ada riwayat dari Hafs, ada riwayat macam-macam. Jadi ada 32 bacaan Al-Quran yang berbeda. Dan Ya, itu betul, sudah betul, diakui oleh ulama sendiri seperti itu gitu loh. Dan sayangnya muslim-muslim yang awam ini ya gimana ya saya bilang ya, terus menebarkan dongeng-dongeng bahwa Quran itu seragam sama bacaannya. Ini yang saya bilang geblek. Enggak. Kalau masalah bacaan saya tahu enggak antara madhab Maliki dengan saya sebagai Syafi'i ya ceritanya jauh berbeda. Saya udah lihat videonya bagaimana mereka cara baca, saya juga agak aneh gitu ya. Ya, tapi saya nggak menyalahkan gitu, mungkin keilmuan saya yang belum sampai ke arah situ ya, ke arah perbedaan itu ya. Tapi ya menurut saya gimana ya? Kalau kita bersih tegang dalam saya selalu memantau perdebatan, semuanya saya pantau, semuanya itu pada punya kelemahan masing-masing lah menurut saya. Kalau saya berkata semuanya benar, menurut saya ya, menurut saya dalam seperti Bang Edis dengan Bang Juma, siapa yang benar? Menurut saya dua-duanya benar. Ya, Saya dua-duanya benar, jangan tidak benar juga. Ya. Itu. Kebenaran itu Ya, tidak dia- mungkin. Iya, coba, tapi silakan. di sini saya kasih contoh aja ya, saya kasih contoh. Seorang profesor ahli iptek, dia mengatakan bahwa saya besi 100 ton, kata dia, bisa ngambang di air. Kata dia, ya. Betul nggak? Betul. Saya melihat karena kapal air itu kan ratusan ton bisa mengambang di air ya. Terus itu si profesor itu dibantah sama anak TK. Kata anak TK, saya sangat tidak percaya besi 100 ton bisa mengambang di air. Contohnya apa? Dia ngambil jarum jahit dengan berat 7 gram kurang lebih, dimasukkan ke gelas yang berisi air, ternyata tenggelam. Dia tidak percaya. Saya nggak percaya ada berisi ratusan ton. Ini buktinya 7 gram bisa tenggelam. Menurut saya yang kedua-duanya benar, cuman pencapaian yang beda. Gitu. Semuanya benar, cuman pencapaian yang beda. Nah. Dan apa? Kalau untuk menurut pribadi saya, kalau ada orang yang bertanya ke saya, agama mana di dunia ini yang paling benar? Jawaban saya gini, agama yang bisa menghantarkan umatnya kepada Tuhannya, itulah agama yang Oke, benar. tapi gimana kalau kita dengarkan langsung dari ini ulama muslim ya, bahwa bacaan Quran itu memang berbeda-beda ya? Ya, siap. Oke, baik, kita putarkan videonya ya. Ini video yang Siap. viral beberapa tahun lalu, tapi belum kita. Ya. Oke, kita putarkan. Mengatakan orang-orang muslim, Quran di seluruh dunia satu teks, satu tulisan, satu bacaan, tidak ada perbedaan varian-varian teks. Nah, kita dengarkan jawaban dari muslim ya, jawaban dari muslim nih ya, dan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Bentar ya. Jadi ini biar saya konfirmasi dulu kepada orang-orang yang awam ya. Kepada orang-orang muslim yang sampai sekarang masih saja menebarkan informasi hoax bahwa bacaan Al-Quran itu sama, tolonglah berhenti kalian menebarkan informasi yang dusta itu. Ya. Ini langsung ulama sendiri mengkonfirmasi memang bacaan Quran beda-beda. Nggak sama bacaan Quran itu. Sampai hari ini bacaan Quran tidak seragam di seluruh dunia. Ya, coba kita dengarkan lagi jawabannya. Video ini diunggah oleh seseorang yang bernama Gracia Pelo. Ya, di situ dia menjelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafs. Oke, sebentar dulu ya. Saya ceritakan dulu. Jadi Gracia Velo ini teman kita.
Dia membeberkan bukti-bukti. Ini Quran, ini Quran. Dua Quran ini nggak sama dibuktikan sama dia. Ditampilin di kamera. Ini ya mushaf ini sama mushaf ini nggak sama, dibuktikan. Tapi sayang seribu sayang. Di penjara seperti biasa. Di penjara. Karena apa? Karena kalau Kristen membahas agama Islam namanya penistaan. Tetapi kalau agama Islam membahas agama Kristen seperti yang dilakukan Zakir Naik namanya dakwah. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali nih. Dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran juga mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Jadi ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warsh, ya, riwayat Warsh. Ini dipakai di menjadi mushaf resmi di Maroko. Jangan terlalu saya tampilkan ya, nanti kita bisa kena ban juga ya. Sebentar, sabar. Kita pelan-pelan karena harus kita seling-seling ya. Kemudian suara aja ya, jangan ala ini. Yang ini adalah mushaf dengan riwayat Turi dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat. Makasih Kak, makasih kereta apinya ya Kak ya. Sebentar ya. Itu tadi sudah ditunjukkan. Ada mushaf Waras, ya, ada mushaf Ad-Duri, ya. Kemudian ada dia tunjukkan berbagai macam mushaf. Ini ulama ini yang ngomong ya, ulama yang ngomong ini. Kau jangan sembarangan nanti kau bilang ini. Ini ulama yang ngomong ya, dengarkan lagi. Mushaf ini. Kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Surah kedua ayat 85. Allahu bighafilin amma ta'malun. Dalam riwayat Hafiz. Lihat. Nah, dalam riwayat Hafiz bunyinya amma ta'malun, ya kan? Kemudian dijelaskan oleh ustadz ini, ya. Riwayat Warsh itu dibacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Nah, ta'malun, yang satu bilang ta'malun, yang satu bilang ya'malun. Karena kita tahu huruf ta sama huruf ya itu kalau titiknya dibuang, harokatnya dibuang memang sama. Huruf ta, ba, ca itu sama semua. Ya kan? Kan Quran kan memang diedit dengan diberikan tanda baca. Sebelumnya nggak ada tanda baca. Nggak ada tanda baca sebelumnya. Jadi bacaan yang benar ya malun atau tak malun. Ada dua bacaan. Kita lanjutkan lagi. Nun, Hafiz, dan Ya'malun riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Nah, satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Nah, makasih Kak ya. Terima kasih kakak yang dari Malaysia ya. Gini, ternyata ulama ini mengatakan kesamaan Al-Quran itu bukan sama isinya. Isinya nggak sama. Riwayat dari Wars dengan riwayat dari Hafs tadi beda. Yang satu tak malun, yang satu ya malun. Beda. Ternyata setelah dia katakan, oh yang sama itu bukan isinya, Mas Gracia Velo. Yang sama itu cuman susun-susunannya. Berarti isinya beda. Makanya saya bilang, wahai umat muslim, sadarlah kalian. Berhenti kalian menebarkan dusta bahwa isi Al-Quran sama seragam. Nggak sama. Sampai tahun 2025 masih belum sama. Belum sama. Yang satu bilang ya malun, yang satu bilang tak malun. Tapi nanti kalau saya ngomong begini nanti dibilang penistaan. Makasih Kak Remince, makasih. Itu, Syekh. Itu kenyataannya, Syekh. Itu kalau masalah itu saya baru dengar ya. Iya. Yang saya kan belajar ini kan sejujurnya saya belajar ini dari madhab Wars. Hafaz. Saya ini yang dari riwayat Hafaz, ya. Ya Hafaz. Kalau yang lain-lain jujur saya tidak mempelajari gitu ya. Ya, saya baru memang kebanyakan yang kita pakai ini adalah riwayat dari riwayat Hafs ya. Nanti kalau kita membahas tokoh yang bernama Hafs ini nanti kita panjang lebar lagi. Cuma saya mau fokus dulu sini. Artinya begini. Bahwa ada perbedaan di dalam kitab Al-Qur'an itu sendiri, bacaannya. Itu baru satu. Ya. Hatuntas itu mengumpulkan, mengoleksi Quran dari berbagai macam negara. Dan dia mengumpulkan banyak sekali varian-varian bacaan, perbedaan bacaan. Yang mau saya tanya sama Syekh Kilap begini, Syekh. Bener nggak, Syekh, bahwa dulu pemberian tanda baca atau harokat itu, yang tadinya tidak ada harokat, diberikan harokat. Jadi, menurut versi Wars, itu bacaannya tadi tak malun,
Sedangkan menurut versi Hafs bacaannya ya'malun. Yang mana yang benar kata Muslim? Dua-duanya. Loh, kalau kita jujur gak mungkin. Itu terjadi karena Al-Quran memang diedit, diberikan tanda baca, tanda harokat ini. Lalu harokat yang benar yang mana? Nah, itu sebenarnya sudah dibahas oleh seorang profesor ya, seorang ahli agama Islam yang namanya Mun'im Siri. Bahwa sebenarnya penyeragaman Al-Quran itu terus-menerus terjadi. Dan terakhir distandarisasi tahun 1924. Tapi sayang seribu sayang, masih juga kelewatan. Sampai sekarang 2025 masih ada perbedaan itu. Nah, cuman kalau saya bahas yang tinggi-tinggi begini, ya banyak Muslim nggak nyambung gitu loh. Karena ya sulit saya nemukan Muslim yang pinter di TikTok ini sih, gitu loh. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Ya setidak-tidaknya kita jujur gitu loh. Jangan kita menebar kabar-kabar bohong bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Dari zaman Nabi bacaannya sama. Aduh, ini kan kebohongan. Gitu loh. Gini, bagaimana kita bisa tahu bahwa bacaan di zaman Muhammad dengan bacaan di zaman sekarang sama? Caranya kita harus cari Al-Quran dari zaman Muhammad, kita bandingkan dengan Quran zaman sekarang. Udah nggak ada. Nah, masalahnya Quran dari zaman Muhammad kagak ada. Karena di zaman Abu Bakar sendiri, menurut riwayat-riwayat Muslim, Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis. Ya kan? Lalu bagaimana mungkin di zaman Muhammad ada Quran yang ditulis? Seandainya di zaman Muhammad Quran sudah ditulis, bagaimana mungkin Umar bin Khattab menyuruh kepada Abu Bakar supaya Quran ditulis? Ini kan sama saja mengerjakan sesuatu yang sudah dikerjakan. Kalau zaman Baginda memang belum ditulis. Mungkin ditulis ya, sama ada kan di situ si juru tulis lah itu ya, penulisnya ada ya dari atas. Tapi belum tersusun, memang masih acak-acak. Itu juga masalah. Gini. Kalau memang di zaman Muhammad ayat-ayat Al-Qur'an itu sudah ditulis di tulang, ditulis di pelepah, ditulis di mana. Seharusnya ya, ayat-ayat itu yang dikumpulkan. Bukan si Zaid yang menjadi panitia. Ayo dikumpulkan hafalan si anu, hafalan si ini. Saya mendengar cerita ini terus terang saja, ya mohon maaf kepala saya pusing gitu. Ini ceritanya ini sangat sukar dipercaya gitu loh. Kenapa Utsman tidak mengumpulkan dari naskah-naskah yang sudah ditulis itu? Tidak mengumpulkan Quran dari tulang-tulang, dari pelepah apa yang ditulis itu. Kenapa dia mengumpulkan dari hafalan? Karena namanya manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Seperti katanya Dewa 19. Manusia tempatnya lupa dan salah. Coba ketika hafalan si Fulan dengan hafalannya si Fulan berbeda. Apa yang mau kita pegang? Aduh. Makanya kita itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, kita itu harus merujuk kepada yang tertulis. Karena orang kalau nggak tertulis itu ribut. Contoh, si Fulan beli apa gitu dari temannya. Cuman cuap-cuap aja. Oh, itu harganya sekian. Nggak ditulis. Besok-besok mereka berantem. Oh, enggak, kemarin saya beli sekian. Enggak sekian. Repot. Banyak anak cucu, generasi-generasi lanjutan, mereka ribut soal tanah. Karena nggak ada tertulis. Orang tuanya jual beli tanah nih, ya kan? Tapi nggak ditulis. Jadinya nggak ketemu ngomongnya. Oh, menurut versi si anu enggak. Itu tanah itu saya beli dengan harga sekian. Menurut versi ini enggak. Repot. Begitu juga kontrak mengontrak rumah. Kalau nggak ada bekasnya, itu jadi perdebatan. Oh, enggak. Saya kontrak rumahmu itu tanggal 1 Januari. Enggak, bukan 1 Januari. 1 Februari kan. Ribut. Nyata ya, saya pernah gini. Saya pernah disuruh tukang, saya kan membangun rumah ya waktu itu tahun 2017-an waktu itu. Saya disuruh tukang nih. Disuruh tukang beli alat-alat bangunan ke toko bangunan. Nggak saya tulis. Sampai 5 kali saya bolak-balik. Akhirnya apa? Setiap saya disuruh saya tulis. Karena sampai sana saya lupa. Bagaimana mungkin 6.600 sekian ayat dihafal oleh orang terus dia nggak lupa? Bahkan saya pernah katakan, kalau ada umat muslim yang hafal Al-Quran, saya terjun dari Monas. Kemarin ada challenge itu saya dari Hani Kristianto,
ya, Ketua Mualaf Center Indonesia, dia men-challenge Kumaila. Nah, iya. Buktinya apa? Nggak hafal Kumaila kok, nggak hafal. Makanya cerita-cerita bahwa Quran ditulis menurut hafalan si ini, akhirnya apa sekarang? Beda-beda kan? Menurut riwayat Wars, menurut riwayat Qalun, ya, yang menurut Al-Baqarah sekian, menurut Wars tak malun, menurut Qalun ya malun. Yang mana yang benar? Nah, saya itu baru dengar, aduh, saya berarti ketinggalan terus ini informasinya. Yang malun dan tak malun, aduh. Kita dengarkan lagi ya, mungkin banyak yang baru datang ya. Nih, lihat nih ya. Ini di video yang sedikit ini ya. Nih, tolong teman-teman menyimak ya. Nih ya, lihat nih. Ta'malun, Hafiz, dan Ya'malun, riwayat Warsh. Itu dia katakan sebagai bentuk. Nah, ya HP internetan sejalan. Satu hal yang dilupakan oleh Graziapello adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Yakni keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warsh, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah susun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Nah, jadi yang sama itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu susunannya, bukan isinya. Kalau isinya beda. Seperti itu, Syekh. Oke, Syekh, gimana, Syekh? Baru kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain atau bagaimana, Syekh? Ya, silakan beri kesempatan kepada muslim yang lain aja. Oke. Ya, terima kasih, Bang. Begitu, Bang. Syekh ya. Terima kasih, Syekh, sudah Ya, mampir ke sini. sama-sama. Terima kasih, Syekh. Terima kasih. Ya. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat Ya. malam. Gitu ya, teman-teman ya. Ya setidak-tidaknya Syekh itu kan enak. Kalau ada muslim ke sini nanya jujur ya, santun, kita layani dengan baik gitu loh. Makanya teman-teman yang muslim kalau mau naik kemari, ya jangan marah-marah gitu lah. Bawa ilmu. Orang zaman sekarang itu senangnya yang ilmu kok. Ya, bukan marah-marah gitu. Si Juma suruh jawab ini, oh men. Ya, gitu kan. Gitu ya. Makanya pesan saya ke menebarkan dusta bahwa Al-Quran itu sama bacaannya. Nggak sama, ya. Seperti itu, ya. Ya, teman-teman sekalian yang baru ikut bergabung, teman-teman jangan lupa di-follow ya. Follow dan absen hadir di sini. 1.4 ini absen hadir. Ini akun kita yang kecil, ya. Karena di US ini kemarin ada perubahan regulasi ya. Dan sekarang puji Tuhan TikTok sudah bisa kita gunakan kembali. Makanya kemarin kita tidak live ya. Hari ini kita live kembali, tapi kita live pakai akun yang kecil. Terima kasih teman-teman yang support. Terima kasih teman-teman yang support. Ya, jangan lupa teman-teman kalau mau support saya, kalau Anda melihat atau mendapati bahwa ini channel Edis TV ini keren, channel Edis TV ini layak didukung, layak disupport, terutama kepada sobat-sobatku yang Kristen, sobat-sobatku dalam Tuhan Yesus, teman-teman bisa support saya dengan cara klik profil saya ya, foto profil saya. Maksud saya langsung support langsung ya, support langsung dengan cara mengklik profil saya. Di situ ada nomor rekening ya, dan juga banknya, langsung support ke situ. Tapi kalau lagi live begini memang nggak bisa di ini. Karena ketika Anda klik, Anda langsung melihat siaran langsung. Nanti maksudnya setelah siaran sudah usai. Atau lihat di beranda saya ada untuk kolektor ya, kolektor. Ada link sawerianya, klik saja link sawerianya, nanti teman-teman akan dibawa ke profil saya. Di situ semua lengkap, ada nomor saya, biodata saya, nomor banknya segala macam. Teman-teman bisa support langsung di situ ya, teman-teman ya. Seperti itu. Kita berharap ya, kita punya mimpi di tahun 2025 ini teman-teman, kita memiliki satu rumah apologet. Ya, selain rumah apologet itu nanti untuk tempat tinggal, rumah apologet itu nanti juga menjadi markas berkumpulnya para apologet, teman-teman. Kita bisa ngobrol-ngobrol seharian di situ, kita bisa tempat kita memuji Tuhan juga, tempat kita berkumpul satu sama lain ya, saling bercerita, saling bercengkrama. Kita juga bisa memproduksi podcast ya, membuat video-video. Karena di Indonesia cuma Donditan dan kawan-kawan aja yang bisa bikin podcast tentang agama Kristen. Masa kita orang Kristen nggak bikin podcast tentang agama Islam? Iya, kita juga harus bikin podcast nih tentang yang kayak begini-begini. Ya, bahwa Quran riwayat dari Wars dengan Quran riwayat dari Qalun, bacaannya berbeda. Kita bikin tuh podcast tentang begitu. Ingat, jangan sampai ada fitnah. Walaupun si Donditan dan kawan-kawan si Juma fitnah, kita jangan kita sama seperti mereka. Ya, jadi teman-teman jangan lupa supportnya ya, supportnya teman-teman. Silahkan dengan cara mampir ke beranda saya, klik foto profil saya juga langsung di situ ada. Nanti selesai acara. Kalau sekarang Anda klik, yang muncul siaran langsung ya. Begitu teman-teman. Atau kepada teman-teman yang masih bingung ya, yang masih tidak ngerti, Bang, saya nggak ngerti itu Bang, apa itu ini segala macam. Teman-teman bisa langsung support di sini. Tapi saya tidak bisa tampilkan lama-lama ya. Nah ini teman-teman, silakan di screenshot layarnya,
teman-teman bisa support langsung di sini. Support pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa langsung support di sini ya teman-teman ya. Seperti ini teman-teman. Ya, silakan ditangkap layar. Seperti itu. Karena saya tahu sebagian dari kalian ya mungkin kalian udah tidur teman-teman. Karena banyak kalian mendengarkan itu sambil tidur-tidur. Karena di Indonesia kan sudah malam. Jadi kalian tidak melihat layar. Sekali-kali ditengokin layarnya ya teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Sinta Cinta. Waduh, Sinta Cinta. Kita sambut dulu Sinta Cinta. Selamat malam, saudara. Ya, Sinta Cinta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Sinta Cinta. Sebelum kita mulai acara, saya mau konfirmasi dulu apakah Anda seorang muslimah dan ingin berdiskusi dengan baik-baik. Iya, saya muslimah, saya mualaf bang, saya juga Kristen dulu bang. Oh begitu, bagus tuh untuk diskusi kita. Silakan, nyalakan kamera, kita berdiskusi yuk. Silakan. Dulu ya bang, lagi pakai jilbab dulu ya. Boleh lah, boleh. Walaupun Anda pakai jilbab itu nggak tahu dari mana datangnya. Silakan. Loh iya, saya baca Quran nggak ada di Quran itu kalian suruh pakai jilbab. Silakan. Nggak ada bang. Ya terus kamu pakai jilbab siapa yang nyuruh? Saya sendiri aja. Oh begitu, ya silakan. Silakan. Oke. Nyalain kamera. Saya bisa invite dari sini ya. Nah, Kok hilang lagi bang? coba itu sudah saya invite. Oke, saya pakai Waduh, gini ya bang. pakai cadar. Ya sudah nggak apa-apa lah. Kalau si Juma ternyata ada kembaran si Juma. Kalau laki-laki pakai cadar namanya Juma. Kalau perempuan pakai cadar namanya Sinta. Ya silakan. Saya kan kembarannya Juma bang. Oh begitu. Silakan. Tadi kan Bang Juma juga saya juga minta naikin, saya juga pengen diskusi tentang Islam tuh macam mana. Karena menurut saya bang, saya ini Kristen. Jadi kalau Alkitab, Injil saya juga alhamdulillah udah mengalami, udah mempelajari gitu kan. Oke, tapi gini Cinta. Saya kan sudah sedikit trauma. Ini saya mohon maaf nih ya, saya sedikit trauma. Karena gini, di dalam agama Islam itu memang diizinkan boleh berdusta di dalam 3 perkara. Iya betul. Salah satunya adalah berdusta ketika menghadapi musuh, Iya. berdusta dalam hal mendamaikan orang yang berselisih, dengan bolehnya seorang muslim berdusta kepada lawan, kepada musuh, ya, di dalam sebuah kompetisi atau peperangan. Maka dari mana saya bisa percaya bahwa Anda tadinya adalah Kristen, sekolah teologi dan sebagainya? Silakan. Iya. Kalau dalam Matius, saya sih udah lupa bang karena saya udah enggak. Kok Matius? Bukan begitu, Sinta. Maksudnya buktinya bahwa Anda dulu GKKB. Gerejanya dulu di mana? Gerejanya di Pontianak, GKKB di jalan. Gereja apa itu dulu kalau boleh Kacamata. tahu? GKKB bang. GKKB itu apa? Gereja Kristen? Gereja Kristen. Ya, gereja Kristen apa? GKKB kepanjangannya? Gereja Kristen Kalimantan Barat. Oh, gereja Kristen Kalimantan Barat. Ya, Karena saya mungkin tinggal teman-teman di di Kalbar Kalimantan Barat. bisa mengkonfirmasi lah. Ya, silakan lah, nggak masalah. Ya, silakan. Waktu saya ini pengalaman lah ya bang ya, kita cerita pengalaman. Ya, silakan. Karena kalau di dalam Kristen juga dilarang namanya menyampaikan dalam hal apapun itu dilarang kebohongan. Ya, tadi baru saya bacakan boleh berdusta dalam 3 perkara. Iya, itulah pengalaman saya dulu bang ya. Kita kan cerita pengalaman. Oh, ya, silakan. Dalam Kristen juga kita dilarang untuk berdusta. Dalam Islam pun kita juga dilarang berdusta sebenarnya bang. Tapi banyak kan Islam yang kurang paham. Mereka tuh banyakan cuma ngapal doang bang. Kalau Al-Quran tuh banyakan ke ngapal ayat, tapi tidak mempelajari apa sebenarnya isi Al-Quran tadi. Banyak terdogma dan terdoktrin oleh kearapan orang-orang Timur Tengah gitu kan. Jadi mereka tuh banyaknya hanya bisa menghafal Al-Quran, tapi tidak mengerti terjemahannya tuh apa artinya yang mereka baca gitu kan. Jadi itulah banyak yang tersesat dan menyesatkan. Begitu juga dengan kita Kristen kan. Saya baru balik umroh loh bang. Gini Sinta, Ya. satu hal yang kamu akui dan itu sering saya suarakan di channel saya. Ya. Kenapa banyak Muslim yang tidak berbicara berbahasa Arab, tidak mengerti isi Al-Quran? Karena kebanyakan dari mereka ketika membaca Al-Quran, mereka tidak membaca artinya, betul ya? Iya. Nah, ini teman-teman ya, sudah ada pengakuan, ini mualaf loh.
ya, mualaf dan mengakui bahwa Saya- banyak umat Bang. muslim, ya gimana? Saya mempelajari Al-Quran semenjak saya masuk Al-Quran kan udah 18 tahun masuk Islam kan. Jadi saya mempelajari Quran itu sudah 7 tahun Bang. Jadi saya tak mau cuma baca Arab doang gitu kan, tapi saya nggak tahu artinya. Nanti yang saya sembah siapa, terus yang dengar ustadz atau kiai banyak ceramah itu kan banyak tuh menyesatkan tuh kan, kayak banyak nyembah kuburan, minta di kuburan gitu kan. Maaf saya tidak mengurangi rasa hormat saya sama Islam, tapi saya tetap cinta Islam gitu Bang ya. Kalau saya bukan Islam Bang, saya Muslim Bang, karena Islam dengan Muslim itu beda loh Bang. Oke, baik. Apa pengertian muslim? Apa pengertian Islam? Kalau Muslim itu Bang, orang benar-benar yang sudah berpasrah diri kepada Tuhannya. Tapi kalau orang Muslim ini masih bisa dibohongi oleh ulama-ulama yang mencari duit kan. Para kiai-kiai ngaku habaib, ngaku ulama gini-gini, baru juga mesantren seminggu 2 minggu udah ceramah kan. Kebanyakan kan gitu kan yang saya teliti Tapi loh, Bang. faktanya begitu loh, Cinta. Iya, Kalau memang faktanya begitu, kalau Bang. ada mualaf, apalagi mualaf nih. Kalau mualaf pasti langsung dikasih panggung. Langsung ceramah ini. Saya nggak mau Bang. Tapi nyatanya seperti itu karena teman-teman saya yang muslim itu ngomong begini. Kamu tahu nggak? Ini orang Islam udah belajar menuntut ilmu tinggi, ya sudah riwayatnya segini begini, berguru kepada ini. Tapi kalau ada mualaf, berbondong-bondong orang akan mendengar ceramahnya. Benar Bang, malah banyak juga orang-orang di sekitaran saya sampai luar negeri, sampai ke Jakarta, ke Bogor, kemana itu banyak yang datang nemenin saya di Kalimantan, minta obatin, minta air, saya doakan kan banyak tuh, saya doa nggak pakai bahasa Arab loh Bang, saya doa dengan kepercayaan saya karena saya orang Indonesia. Saya doakan berdasarkan bahasa Indonesia. Berarti sholatnya pakai bahasa Indonesia? Sholat saya bacanya Al-Fatihah pakai bahasa Arab, Al-Fatihah, tapi kalau saya doa itu pakai bahasa Indonesia. Berarti sholatnya masih pakai bahasa Arab dong kalau gitu? Iya, pakai baca Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Nas, sama Ya. Al-Ikhlas. Jadi ini juga satu ini ya Islam. Ada memang sebuah hadis yang mengatakan Muhammad berkata, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat," katanya begitu. Iya, betul. Nah, pernahkah Muhammad sholat dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa dia? Ini, Cinta, setujukah Anda bahwa banyak umat muslim yang sholat, ya, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan dalam sholat itu? Setuju atau tidak? Iya, betul. Makanya itu tadi Bang, saya bilang, saya sholat tetap saya pakai bahasa Arab Bang, karena tapi saya sebelum sholat itu bahasa Arab, saya teliti dulu itu maknanya apa, artinya apa, takutnya nanti maklum kita ini kan mu'alaf kan. Nah, jadi saya teliti dulu apa artinya, kalau artinya nyampe ke hati, saya tetap pakai Bang bahasa Arab. Kayak saya doakan orang, misalnya orang minta doakan, minta sembuh, minta apa, saya tetap pakai Al-Fatihah yang utama tuh Bang. Al-Fatihah sama syahadat. Oke. Karena setiap agama itu kan untuk memancarkan cinta kasih. Tapi gini loh, siapa namanya, Sinta. Menurut Anda betul tidak satu-satunya agama yang umatnya ketika dia berdoa, sholat, tapi dia tidak tahu apa yang diucapkan itu adalah satu-satunya adalah umat Islam? Iya, tapi enggak semuanya gitu Bang, enggak semuanya. Mayoritas. Enggak semuanya Bang. Kalau dibilang mayoritas itu pembohongan besar, enggak ada. Itu hanya sebagian sebentar, orang. oke, baik. Kita tes. Jadi gini, ketika orang-orang Islam Indonesia yang tidak berbahasa Arab sholat, Iya. mereka mengucapkan kata-kata misalnya Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu. Betul? Dalam tahiyat? Iya, betul. Iya. Nah, ketika saya tanya apa artinya coba? Iya. Itu memohon kepada Allah dan Rasulnya. Bukan, coba diterjemahkan secara interlinear kata per kata-kata. Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu. Coba. Iya. Itu assalamualaikum itu kan assalam, kayak kita ngucapin assalamualaikum, atau sama juga kayak Bukan, Kristen tuh ngucapin diterjemahkan halo. dulu coba Sinta, diterjemahkan. Assalamu alayka artinya apa? Assalamualaikum itu berarti junjungan. Assalamualaikum ya Rasulullah itu junjungan. Bukan. Arti dari assalamu alaika artinya adalah salam sejahtera kepada engkau. Ini loh teman-teman, Iya. saksi ya. Iya. Teman-teman saksi. Banyak umat Iya. muslim bahkan tidak tahu arti assalamualaikum. Banyak. Bahkan assalamualaikum itu menurut orang Islam artinya adalah permisi. Assalamualaikum. Iya.
Assalamualaikum. Loh, assalamualaikum itu artinya bukan permisi, selamat tinggal, bukan. Assalamualaikum itu artinya salam sejahtera atas kalian. Kalau kum artinya banyak orang. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kalian banyak orang. Tapi kalau assalamualaika artinya salam sejahtera kepada engkau satu orang. Kalau kum itu kamu banyak, kalau ka itu kamu satu orang. Bayangkan banyak muslim tidak tahu. Makanya saya akan bacakan ayat Quran kepada orang-orang Islam yang suka baca-baca Quran, yang suka sholat tapi tidak tahu apa yang diucapkan. Saya bacakan satu surat. Ini saya lagi baik nih, saya bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, surat An-Nisa ayat 43 ya. Dicek. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan. Bayangkan, kalau seorang muslim sholat tapi dia tidak sadar apa yang diucapkan, bukankah dia seolah-olah sholat dalam keadaan mabuk? Kalau yang dikatakan mabuk itu ada dua versi loh bang. Satu, mabuk karena agama. Kedua, mabuk karena cinta kepada Allah. Bukan itu cinta sih. Ini cinta. Gini. Artinya itu loh bang, artinya Al-Quran yang dikatakan mabuk tadi tuh, yang ada mabuknya tuh, itu ada dua versi. Satu, ada orang yang mabuk karena agama, makanya banyak bela-bela agama, begini-begini, dikit-dikit kan, apa tuh? Bela agama 212. Kayak apa gitu kan? Aksi bela Islam, aksi bela Islam gitu. Itu mabuk agama tuh bang. Tapi kalau orang mabuk kepada Allah, dia tidak akan bisa berkata-kata lagi ataupun berdebat masalah ini itu, karena dia sudah memahami. Karena kalau menurut saya jalan satu-satunya muslim itu tahu jalan pulang dan tahu jati dirinya itu siapa. Itu doang bang. Jadi tidak ada perdebatan apa-apa. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau muslim, binatang sekalipun kita harus hormat karena itu ciptaan Allah. Tapi yang ada kelakuan banyak muslim kalau dilihat anjing katanya haram. Bahkan kalau ada babi, wah ini harus dimusnahkan. Bahkan Isa akan datang untuk membunuh babi. Apakah salah babi, saudara? Ya maaf ngomongnya bang, saya banyak melihara kucing saya 100 lebih ekornya. Buset. Anjing juga saya suka anjing. Tapi saya enggak ngonsumsi, enggak makan kan. Tapi gini loh Sinta, kan seperti saya bilang, banyak muslim itu sangat anti terhadap anjing dan babi. Banyak sekali mereka anti. Bahkan katanya air liurnya anjing itu najis, sungguh sangat najis. Padahal di dalam surat Al-Kahfi konon katanya ada beberapa orang yang dengan anjingnya masuk surga. Ini gimana nih saudara-saudara ini? Sementara anjing sangat dibenci. Tapi gini loh, memang kalau kita baca-baca, bukan tanpa alasan mereka benci anjing. Ada satu riwayat di dalam sebuah hadis bahwa anjing hitam itu jelmaan setan. Anjing yang hitam gitu. Enggak ada lah bang. Ada. Tuh sayangnya saya nggak simpan. Ini di HP kita yang satunya teman-teman. Nggak saya simpan di sini hadis-hadisnya. Makanya tadi saya bilang abang. Saya bukan Islam, tapi saya Muslim bang. Karena Islam dengan Muslim itu berbeda. Itu kalau menurut pandangan saya. Karena seorang Muslim itu dia benar-benar udah total berserah diri kepada Sang Penciptanya. Tidak lagi membedakan mau itu binatang, mau itu manusia, mau itu agama ini, agama itu. Udah nggak membedakan lagi. Karena satu-satunya jalan yaitu tadi tahu jalan pulang. Karena kita diciptakan dari mana dan kita pulang pun akan kemana. Itu intinya orang Islam bang. Oke lah. Sama dengan Kristen juga loh bang. Kayak Kristen, saya kan pernah ikut Kristen. Kayak kita Kristen ini ajarannya juga sama dengan Islam karena Injil. Beda lah. Bedanya begini Sinta. Beda bang, karena gini kalau Kristen, kalau Islam saya enggak menuhankan Muhammad bang. Saya menuhankan Allah. Coba gini Sinta. Ini yang serius-serius. Karena kalau bahas dengan mereka ini jangan yang serius-serius teman-teman. Kalau yang tinggi-tinggi seperti bacaan kiroat nanti nggak sampai mereka gini. Sinta, saya kasih contoh Sinta. Kalau ada seorang muslim, misalnya ada seorang muslim, dia bilang begini kepada taruhlah namanya Sarifudin, ya. Sarifudin ini sudah meninggal 1000 tahun yang silam. Dia bilang kepada Sarifudin begini, Sarifudin, dengarkanlah permohonan kami. Sarifudin, dengarlah. Menurut Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Iya jelas musyrik bang, karena kenapa itu musyrik? Karena menuhankan manusia ya? Iya. Karena apa? Menuhankan manusia. Oke, baik. Ketika ada muslim, sekarang ada muslim nih. Dia mengucapkan kepada Muhammad yang juga sudah meninggal dengan kata-kata begini, Muhammadku, dengarlah seruanku. Dia minta kepada Muhammad yang sudah meninggal supaya Muhammad mendengar seru-seruannya. Apakah itu musyrik?
Jelas musyrik, sama dengan Kristen Bang, karena Kristen juga Berarti itu menuhankan Muhammad ya? Yesus. Berarti Iya. itu menuhankan Muhammad. Iya. Baik, kita putarkan videonya. Apakah itu tidak dilakukan oleh umat Dari muslim? loh Bang, enggak semuanya muslim begitu. Itu sama loh Bang. Karena Oh, kalau Muhammad kita sama cinta dengan kepada, istri. kepada seseorang, Iya, tapi kita bentuk pasti memuji gini. kayak Abang kan cinta sama bentuk- istri Abang, pasti Baik, gini. Abang, Dek kamu cantik, Dek kamu Baik. seksi, pasti kan bilangnya Saya gitu. jawab ya, saya jawab. Nah, Bentuk kecintaan saya kepada orang-orang yang saya cintai seperti istri, teman dan sebagainya, itu saya ungkapkan bukan dengan cara berseru-seru kepada arwahnya. Bukan seperti itu bentuk kecintaan. Bentuk kecintaan itu ditunjukkan selagi orangnya masih ada. Kalau orangnya sudah mati ngapain? Contoh, Bang. banyak loh orang begini. Ketika orang tuanya hidup nggak pernah nggak pernah ditelepon, nggak pernah nggak pernah. Giliran sudah mati datang ke kuburannya dibawain begini, dibawa. Untuk apa orang udah mati kok? Untuk apa? Nah, Karena sekarang gitu, begini, sekarang begini. Ketika seorang muslim berseru-seru kepada Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Artinya mereka meminta kepada Muhammad supaya seruannya didengar, betul? Iya, karena gini Bang, karena itu adalah leluhur kita, sama dengan orang tua loh, orang tua Abang atau Sekarang orang tua saya dibela-belain kan? meninggal kan? Saya Begini cinta. ini enggak bertele-tele loh Bang, ini beneran. Karena gini, Yesus itu dijadikan Tuhan sampai disalib. Masa Tuhan disalib kan gitu kan? Nah, kenapa Tuhan disalib kan gitu? Cinta, begini loh cinta. Sedangkan kita punya Rasul itu kita nggak mentuhankan dia, cuma hanya memuji bentuk cinta kasih Beda kita kan? karena dia Beda kan? karena dia Yang pertama sudah sama yang sekarang beda kan? sudah mengajarkan keimanan atau akhlak dan adab yang baik untuk para umat dan pengikutnya. Begini Sinta, begini. Tadi kan saya buat perumpamaan. Memang kalau udah langsung bahas ke Muhammad, memang mendadak logika yang kita bangun tuh kadang hancur berantakan. Maaf. Gini ya. Ketika tadi ada seorang muslim berseru-seru kepada Sarifuddin. Ya Saripudin, 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 dengarlah seruan kami, Saripudin. Saripudin sudah meninggal. Tadi saya tanya, Sinta, apakah itu perbuatan musyrik? Tadi kamu jawab, ya itu musyrik. Ya, karena dia memang. sebentar dulu dong. Karena dia telah musyrik. menuhankan manusia, betul? Ya. Nah sekarang ketika muslim berseru-seru kepada manusia yang juga sudah meninggal, yang bernama Muhammad, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Itu musyrik tidak? Tadi Anda bilang musyrik. Kenapa Ya. itu musyrik? Karena apa? Ya karena meminta sama orang yang sudah Menuhankan ada. Muhammad gak itu namanya? Itu tidak menuhankan, itu bentuk cinta kita kepada Sudah aku bilang kan, kalau ke Muhammad langsung mendadak runtuh semua bangunan yang kita bangun, logika berpikir yang kita bangun itu dan kita kesepakati runtuh. Sama dengan Yesus Kristus itu kan Tuhan, dia juga Kalau utusan. kami ada loh dalam Injil Yesus Kristus mengatakan sembahlah Allah, sembahlah Allah. Dia tidak nggak ada, menyembah Yesus. nggak ada kayak begitu dari Ada. mana? Buka aja Injilnya Bang, buka Nggak Injil ada. Bang. Coba Nah, dibukakan, buka silakan. Injil. Silakan Silakan bukakan. Abang buka. Saya tidak punya Injil, tapi saya sudah pernah mempelajari Injil. Nah, berarti Sinta namanya itu namanya Injil memfitnah. itu saya nggak mikna loh Bang, saya nggak mikna. Injil itu menyuruh untuk Yesus itu menyuruh untuk sembahlah Allah. Apabila Nggak kamu ada. mau kata Tidak Yesus, ada, tidak benar. Begini Abang Sinta. dah ngeles, Abang dah ngeles. Begini Abang Sinta, salah. begini. Makasih teman-teman yang support dengan cara memberikan gift. Terima kasih ya teman-teman ya. Banyak di antara teman-teman yang sudah tertidur ini. Kalau Islam, Gini Sinta. Bang, dia tidak menuhankan manusia, Bang. Dia hanya mengucap syukur. Tadi menuhankan, sekarang tidak. Bukan yang tadi Abang bilang, yang kalau Muhammad dengan orang yang biasa tuh beda loh Bang. Nabi Muhammad itu utusan Allah, sama dengan Yesus Kristus juga utusan Allah untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada kaum-kaum Israel, kaum-kaum Yahudi, kaum-kaum Yunani, dan sama juga dengan Muhammad menyampaikan kepada kaum-kaumnya Arab Saudi dan lain sebagainya, itu menyampaikan untuk sembahlah Allah, sembahlah Allah. Sama dengan Yesus juga menyuruh untuk menyembah Allah. Karena Begini Sinta, pertama Yesus mengatakan, sudah, biar gantian kita. ikutilah aku supaya kamu bisa bertemu dengan Bapa yang di surga. Itu kata Yesus kan? Kalau suruh mengikuti Yesus betul, tapi kalau mengikuti Muhammad nanti arahnya lain. enggak lain Beda, kok. begini. Itu Begini, bagi Sinta. orang yang kurang paham. Oke, kita nggak usah bahas Muhammadku nanti dia nanti dia marah. Gini Sinta, gini. Kata Yesus di dalam Injil, pada hari kebangkitan nanti, pada hari berbangkit, di kehidupan yang akan datang. Kita kan percaya bahwa hidup ini tidak berakhir setelah meninggal. Ada kehidupan yang Iya. akan datang. Nah, menurut Iya. menurut Yesus di dalam Injil, orang itu tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Beda dengan kata Muhammad. Jadi makanya ya, apa yang dikatakan Muhammad, Tuhan yang dikatakan Muhammad itu nggak sama dengan Tuhan di dalam Bible, di dalam Injil, dalam Taurat.
Sama. Oke, kita buktikan berbeda ya. Kita buktikan. Kita Buka buktikan. Injil bang, buka Injil bang. Sebentar. Gini, kita buktikan dulu. Sabar ya. Nih. Kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakan jadi. Sampai malu loh. Sebentar, sampai malu loh Ustadz menceritakannya. Tapi nggak apa-apa, kita ceritakan. Lanjut. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya. Ya itu saya udah itu. Sebentar dulu Sinta, kita dengarkan dulu Sinta. Sabar, ini penonton 3.700 orang tidak sabar ini ingin mendengar ceramah yang sangat cetar membahana. Iya. Oke? Saya udah tahu itu ayatnya berapa bang. Yuk, kita Surat putarkan berapa? lagi. Kita putar lagi. Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh, jadi menurut ajaran orang Islam, di kehidupan yang akan datang itu kawin-mawin, terjadi hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Sementara di dalam Injil apa yang dikatakan Yesus, di kehidupan yang akan datang manusia tidak kawin dan dikawinkan lagi, melainkan mereka hidup seperti malaikat di sorga. Bertentangan, Sinta. Jangan kau bilang Muhammad dan Yesus membawa pesan yang sama. Beda jauh. Nah, sama bang, sama. Karena gini. Samanya dari mana, Sinta? Untuk apa? Untuk menyembah Allah. Allah itu penguasa langit dan bumi. Satu, kesalahan orang Muslim, kesalahan orang Kristen dan orang Muslim. Satu, orang Kristen itu menuhankan manusia yaitu Yesus Kristus. Kalau orang Muslim tidak menuhankan Muhammad tapi memuja-mujanya, itu memang musyrik, betul bang. Musyrik? Karena Muhammad. Muhammad. Iya, karena Muhammad pun berkata dia tidak minta disembah atau tidak dipuja, tapi sembahlah Allahnya atau Tuhannya. Wah, ini salah, ini Anda bahaya ini. Itu ajaran apa pula bahaya? Abang lo yang bahaya. Enggak bahaya karena saya nanti saya besok beli Al-Quran. Abang naikin lagi. Gini saya Sinta, sebentar Sinta. Gini Sinta, Saya- tadi kamu bilang tahu besok ayatnya. ya. Paman saya kan ada Injil nih pendeta, nanti saya minta sama paman Gini saya. Sinta, saya kasih kamu satu ayat. Ya. Di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33, ya, catat An-Naba surat ke-33. Waqaiba atroban. Apa arti waqaiba atroban? Bahwa orang-orang yang bertakwa mereka akan diberikan kebun-kebun anggur dan sungai-sungai dan gadis-gadis molek yang sebaya. Tapi ini penjelasannya. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita berpayu. Sebentar Surat Sinta. An-Naba ayat 33 saya Iya. tahu itu. Berpayudara mereka sebaya. Saya harus sensor kata-kata tertentu ya. Jadi kalau saya bilang Ya. itu maksudnya adalah begitu ya. Karena TikTok akan sedikit Sinta gini. Saya mau tanya Sinta, ini gadis-gadis montok nanti kalau dikasih kamu buat apa ini? Apakah kalian akan Aku ada udah montok. berperang-perangan kates? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kamu mau perang-perangan kates sama mereka kan? Maaf ya teman-teman ya, saya hanya sekedar melucu. Nah, Mohon maaf ini, teman-teman. Bang. Silakan. Ini saya ngomong Silakan. ini ya bang. Quran ini sekarang banyak sudah diinikan oleh para penjajah bang. Ini nggak dirubah loh Sinta. Waqaiba atroban. Karena apa bang? Karena waktu zaman penjajahan Belanda banyak ulama-ulama yang berkhianat kepada Indonesia. Kristen lagi yang disalahin. Aduh, pokoknya apapun yang terjadi, pokoknya salah Wahyudi dan Karesteng. Sinta, yang nerjemahin ini kalian loh Sinta. Ini tafsir Waziz. Ini tafsir kalian, bukan kami yang nafsir. Ya karena apa? Karena itu sudah banyak dimutilasi, kayak orang mati itu dimutilasi bang. Al-Qurannya udah banyak dirubah-rubah. Buset, Jadi menurut Anda ini dirubah-rubah Al-Qur'annya? Iya. Buset tuh. Karena Lihat apa? nih, Karena beginilah banyak ulama mualaf, yang sudah beginilah mualaf terlihat. didikan kalian ini. Mengatakan Quran dirubah-rubah. Emang iya. Gini Sinta.
Ya, saya ini kan seorang ahli dalam agama Islam. Saya ini memang bidang saya itu agama Islam. Makanya kalau tanya agama Islam sama saya, 13 tahun lamanya saya mendalami agama Islam. Bahkan saya belum ketemu dengan umat muslim yang lebih ngerti tentang agama Islam daripada saya. Ini satu problem yang serius ya. Gini, menurut kitab-kitab Al-Qur'an, kitab hadis ya, bahwa kesibukan para penghuni surga itu adalah melakukan hubungan seksual. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz tadi. Itu kesibukan mereka. Tapi di dalam kitab hadis juga disebutkan bahwa kenikmatan yang paling tinggi di dalam surganya Islam itu adalah memandang wajah Robnya, memandang Allah. Iya. Itu kenikmatan tertinggi. Iya. Tapi yang jadi masalah begini, kenikmatan tertinggi memandang wajah Allah, kesibukannya berhubungan seksual. Saya bertanya gini, kenapa umat muslim tidak sibuk memandang wajah Allah? Kenapa umat muslim di surga malah sibuk memecah perawan? Saya pikir begini, apa jangan-jangan memecah perawan lebih nikmat daripada memandang wajah Allah? Karena begini, orang itu cenderung akan sibuk dengan kesukaannya. Contoh, saya punya teman, sibuk banget kerja, siang malam pagi sore kerja terus. Lagi di mana bro? Kerja bro. Kesibukan dia kerja, karena apa? Karena kerja itu bagi dia adalah satu kenikmatan yang tiada tara. Karena fulus akan mengalir terus. Fulus. Gini, orang akan sibuk dengan kesukaannya. Nah, umat muslim ternyata mereka sibuk dengan kesukaannya, yaitu memecah perawan. Padahal kenikmatan yang tertinggi memandang wajah Allah. Coba saya mau tanya dulu sama Sinta. Kenapa umat muslim di surga mereka tidak menyibukkan diri dengan memandang wajah Allah? Mereka malah menyibukkan diri dengan berhubungan seksual. Silakan. Kalau menurut saya, untuk memandang wajah Allah itu bukan harus menunggu mati, Bang. Saat ini pun kita harus bisa memandang wajah Allah. Kenapa? Allah berkata dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an. Yang ditanya apa yang dijawab? Jika mata kalbumu buta di dunia, maka mata kalbumu di akhirat pun akan buta. Jadi apabila tidak bisa melihat Allah di dunia, jadi di akhirat pun tak bisa melihat Allah. Berat, saudara. Bukan itu yang ditanyakan, Cinta. Ayat An-Naba ayat 3, surat An-Naba ayat 33 itu khusus untuk kaum laki-laki. Kalau kaum perempuan enggak, kalau menurut saya satu. Kalau saya nanti meninggal pergi ke akhirat, saya hanya ingin melihat wajah Robku. Lu tapi kesibukannya memecah perawan loh. Itu bagi laki-laki. Itu saya kan enggak ada di sini bagi laki-laki. Gini, orang ketika dikatakan orang-orang yang bertakwa, apakah itu hanya laki-laki? Sama, perempuan juga bertakwa. Oke, apa hadiah yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa? Tergantung. Enggak tergantung. Di sini bukan tergantung, Cinta. Jangan kau menambah-nambah ayat Quran, Cinta. Apa dulu perbuatan yang diberikan Sinta, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa itu gadis-gadis. Di dalam terjemahan lain, ini gadis-gadis montok. Tapi di sini gadis-gadis molek. Ya, pertanyaan saya, untuk apa kepada wahai kalian, wahai perempuan, gadis-gadis itu? Kalau dalam Kristen, nanti suatu saat meninggal di akhirat hadiahnya apa? Ini kita tidak boleh masukin Islam terus. Begini loh, Sinta. Gini, pertanyaan saya tadi. Di Kristen itu nanti meninggal Sinta, dapat hadiah apa? Baik, ya. Di dalam iman kami, ya, dikatakan bahwa mereka pada waktu itu, ya, mereka akan, saya bacakan saja ayatnya ya. Saya bacakan di dalam kitab Wahyu, saya bacakan. Sebentar ya. Sabar. Nih, bagaimana dengan dunia yang baru dan langit yang baru? Nih, Wahyu 21. Air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Di sini disebutkan mereka akan menyembah kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi kan nggak cuma itu, Bang. Sama di dalam agama Islam, sebentar. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi. Sebentar dulu, Sinta. Di dalam agama Islam kenikmatan tertinggi itu berjumpa, memandang wajah Robnya, dikatakan begitu. Itu kenikmatan tertinggi. Gini, Sinta, yang jadi pertanyaan saya, kok bisa umat muslim nggak sibuk dengan memandang wajah Allah? Mereka sibuk memecah perawan. Menurut Pak Ustadz, sibuknya bukan memandang wajah Allah, memecah perawan. Berarti pertanyaan saya, apakah mereka telah musyrik dengan memalingkan wajah mereka dari Rob mereka dan mereka sibuk memecah perawan? Coba fokus dulu ke situ. Iya, kalau menurut saya
itu memang musyrik. Tapi Musyrik katanya. iya, Jadi di surga masih bisa musyrik ya? itu bukan di surga, itu hanya di dunia. Karena gini, karena dalam Bukan dalam di dunia loh Al-Quran Sinta, di mengatakan, surga. Di surga Sinta. Lihat nih ya, saya putarkan lagi ya. sesungguhnya Saya harus surga dan putarkan neraka berulang-ulang di ini. mana kamu masih bernapas dan di mana langit Bentar. dan bumi masih ada. Itu coba abang buka surat An-Naba. Coba nih ya, kita putarkan lagi ya, kita putarkan. Coba. Sebentar. Sebentar ya. Sabar teman-teman. Bukan ego, ini kan saling berpaham. Bukan ego. Nih, lihat ya, didengar nih. Satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Wah, saya harus menyensor. Nanti saya kena. Itu kata Ustadz, ceramahnya Pak Ustadz loh. Di acara TV. Masa saya dibilang fitnah lagi? Nggak fitnah itu, Sinta. Ya, memang siapa yang bilang fitnah, Bang? Memang itu ada di dalam Quran itu yang Nah, Abang baca. makanya gini, Sinta pilih mana? Gini, Surat Sinta, An-Naba gini, ayat Sinta. 1 bisa tahu. Kamu pilih menyibukkan diri dengan pesta X atau memandang wajah Allah. Saya muslim, Bang. Saya sibuk untuk memandang wajah Allah. Tidak benar. Kesibukanmu bukan itu nanti di surga. Gak ada yang sibuk memandang wajah Allah, gak ada. Tidak ada dalilnya umat muslim nanti menurut sibuk. Abang. Itu Aduh, menurut Abang. Karena Quran itu 30 juz loh, kita Bang. harus Bukan bicara cuma pakai itu dalil. ayatnya, Bang. Gini. Jadi banyak-banyak yang Allah kasih Waduh, tahu berat gitu, ini bukan saudara-saudara. cuma itu. Gini loh. Coba Abang buka 30 Cinta, juz, Tuhan itu apa-apa, Cinta, ya. Sekarang dengar. saya tanya, Aduh, Al-Quran itu ngomong berapa terus. ratus ayat? Kalau udah ngomong terus udah oleng nih kalau udah ngomong terus nih. Berapa ayat? Dalam satu Udah repot dalam satu nih. Al-Quran berapa ayat? Dan siapa yang membuat Al-Quran? Udah Abang, ketombean saya ini kalau udah mama ketombean. Ya, abang bilang kan abang kan pintar tahu dengan Islam. Jadi saya Cinta. tanya, membuat Al-Quran itu siapa? Terus ayat Al-Quran di Al-Quran itu, kitab Al-Quran itu berapa ribu ayat? Saya mau tanya. Menurut orang Islam, Al-Quran itu ada 114 surat. Terdiri dari 6.666 ayat. Nah, itu betul. Yang membuat Al-Quran siapa? Yang membuat Al-Quran menurut orang Islam apa menurut Al-Quran? Menurut orang Islam. Menurut orang Al-Qurannya. Islam, Quran itu katanya ditulis oleh sebuah panitia yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Salah. Salah. Terus Iya. yang benar? Utsman. Iya, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Dia sebagai ketua penulisan Al-Quran. Utsman pada waktu itu sebagai khalifah. Tapi itu menurut orang Islam. Kalau menurut Iya. Al-Quran sendiri, nggak ada nama-nama mereka disebut di situ. Menurut Al-Quran tertulis, Zalikal kitabu la roiba fihi hudal lil mutakin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu menurut Al-Quran. Jadi ketika dikatakan Kalau Kristen itu Sebentar ngapa dulu, bertanya sebentar. kepada Gini. manusia? Gini, Ya Sinta. Tuhan Yesus, ampuni dosaku Tuhan Yesus, padahal itu Yesus manusia. Apakah Loh, itu nggak Yesus muslim, memang Bang? berkuasa mengampuni dosa. Yesus itu Muhammad, berkuasa mengampuni sama dosa. dengan Rasulullah, Bang. Sama dengan Rasulullah juga berkuasa mengampuni para umatnya, dosa umatnya. Dari mana dalil? Ada loh dalilnya, itu ada di hadis dan ada di Al-Quran. Sedangkan Muhammad saja di dalam Al-Quran dosa-dosanya minta diampuni. Kok bagaimana dia bisa mengampuni dosa? Bisa lah, karena dia kan kekasih Allah, sama dengan Yesus, kekasih Gini ya, Allah juga. gini ya, Makanya aduh. Yesus berkata, sembahlah Allah. Itu kan fitnah lagi. Itu kata Yesus. Fitnah Iya, lagi benar, loh. Bang. Fitnah lagi. Nanti besok saya minta Alkitab sama paman saya. Kita dapat lagi besok. Gini loh, Kita ini bahas kata ulama ya. Semuanya. Cinta, Ya. ini kata ulama nih. Ini kata ulama nih. Ya, itu Ini kata ulama. Tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Nah, ini di acara pada waktu itu menunggu buka puasa. Saya nonton acara ini pada waktu itu ya. Orang-orang lagi buka puasa menahan laparnya. Aduh, kapan ini azan maghrib biar perut terisi. Dengar, ini jawaban seorang ulama ya, Quraisy Shihab ya, bapaknya Najwa Shihab. Nih jawabannya tentang apakah Muhammad dijamin masuk surga. Nih, lihat nih. Kita ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin
tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Ada di hadis. Hadisnya berbunyi begini. Wahai Terus gini, Bang, Rasulullah. saya tanya, kenapa Yesus Kristus nanti pada hari kiamat dia yang akan diturunkan untuk mengadili atau membunuh si Dajjal? Ya Kenapa karena dia yang berkuasa. Karena dia yang memiliki Karena kuasa. gini, Bang, kenapa dia diturunkan dan harus mengadili? Karena para umatnya kayak Kristen itu banyak Dalilnya yang di mana? menyembah dia, makanya itu yang harus diadili Dalilnya oleh, di mana? oleh Yesus. Sinta, oleh begini. Yesus. Kalau kita bicara harusnya ada dalil. Nggak ada. Nabi Isa akan datang untuk mengadili orang Kristen, nggak ada. Yang ada. Memang di Quran memang nggak ada. Di Begini, Alkitab, Sinta, di yang ada Alkitab memang Isa, nggak ada. begini. Tapi yakin aja, Bang. Yakin aja. Bagaimana kita yakin kalau dalilnya tidak ada, Sinta? Gini loh. Yakinlah. Menurut Yakinlah. menurut agama Islam, Isa akan datang satu untuk menjadi hakimin muqsiton, menjadi hakim yang adil. Kemudian yang kedua, untuk membunuh Dajjal. Yang ketiga, untuk mematahkan salib dan membunuh babi. Pertanyaan saya, apakah salah babi? Nah, kenapa Yesus mau bunuh babi? Iya, makanya pertanyaan saya, apa salah babi? Bukan Yesus loh, Isa. Gini, bayangkan, berapa banyak babi di Kalimantan Barat? Berapa banyak babi? Isa Nanti kalau ke Jerman lagi, bilangnya Isa, Bang. Tapi kalau saya pernah Isa lihat bilangnya kandang babi Yesus banyak. Kristus loh, Isa. Bayangkan, nanti pakai alat apa Isa membunuh? Karena itu kan orang Kristen. Kan Tuhannya Abang tuh. Gimana nih? Iya, kan itu Tuhannya Abang. Begini Sinta, di dalam iman kami, Yesus akan datang bukan membunuh babi. Apa salah babi memang ya? Bukan membunuh babi. Yesus akan datang kembali nanti untuk menghakimi manusia. Untuk membawa orang-orang yang percaya kepada dia. Kenapa orang-orang percaya kepada dia harus dihakimi lagi? Harus apa? Harus dihakimi dia lagi. Kenapa? Yang dihakimi itu adalah orang-orang yang tidak percaya seperti kalian. Kami percaya sama Allah karena Yesus tuh menyuruh untuk menyembah Allah. Di bukan mana? menyembah Yesus. Di mana dalilnya Yesus menyuruh menyembah kepada Allah? Di mana? Nanti saya buktikan besok Nanti. abang naikin saya buka Alkitab ya Bang ya. Jangan nanti Sinta. Ya sekarang saya kan nggak punya Alkitab Bang, saya Sudah. nggak ada bukti. Ada 4.400 jamaah ini. Iya. Mas, ini gedung masjid sudah mulai oyong ini. Udah 4.000 bertumpuk-tumpuk. Berilah jawaban kepada mereka ini supaya iman mereka kuat. Ayo, gimana? Iya, itu tadi kenapa Isa harus menghakimi umatnya, menghakimi umatnya sedangkan Karena karena Yesus memiliki kuasa. Seperti yang Yesus katakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah sekarang, bagaimana mungkin Anda mengikuti Muhammad yang di dalam kubur? Kenapa Anda tidak mengikuti Yesus yang hidup? Gini, saya tanya dulu lah, Sinta. Percaya nggak Sinta bahwa Isa akan datang kelak? Di mana dia? Kalau Gini, Yesus hidup, dia di sebentar. mana? Ya udah, Isa hidup nggak? Isa itu hidup atau mati? Isa. Dia nggak ada ya, jelas mati karena aku nggak lihat dia. Berarti Isa sudah meninggal. Iya. Benarkah Isa akan datang lagi? Ya, itu pun di Quran Katanya memang sudah meninggal, gimana sih? Bagaimana mungkin dia akan datang lagi ke dunia membunuh Dajjal tapi dia sudah meninggal? Makanya kalian itu gini. Begini loh Sinta. Begini loh Sinta. Di dalam Al-Qur'an diperintahkan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanya, ahli kitab tanya, jangan dilawan. Ahli kitab itu jangan dilawan. Jadikanlah mereka tempat untuk bertanya sesuai dengan kata Al-Qur'anmu. Tapi yang kalian dengar bukan Al-Qur'an, yang kalian dengar ulama kalian untuk membenci ahli kitab. Saya tidak membenci ahli kitab, Bang. Tapi kenapa tadi Anda melawan perkataan saya? Gini loh, di dalam agamamu sendiri, Sinta, disuruh kamu beriman bahwa nanti Isa akan datang. Bagaimana mungkin Isa akan datang tapi dia sudah meninggal? Coba. Iya. Contohnya gini, Bang, kalau emang dia tidak meninggal, Isa berada menurut ayat Al-Quran di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-157, wa qaulihim, dan karena ucapan-ucapan mereka, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam, Isa ibnu Maryam, Al-Masih Isa putra Maryam. Lalu apa di situ kata Al-Quran? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, dan mereka juga tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum.
Ayat Al-Quran sendiri kamu bantah loh, Sinta. Ya berarti yang benar Sudah itu saya bilang berarti 13 tahun lamanya saya mendalami Al-Quran. Jangan coba-coba bahas Quran dengan saya, Sinta. Berarti Al-Quran itu kebenaran loh Bang. Al-Quran itu Abang dah buktikan sendiri bahwa Al-Quran itu kebenaran. Bahwa Sinta, kitab itu oke. kebutuhan. Alkitab Justru, itu kebutuhan. Gini loh Sinta, maksudnya gini, makanya saya bilang ya, apa kata Quran dengan apa kata orang Islam itu seringkali saya dapati berbeda, kontradiksi. Kamu bilang Isa sudah meninggal, sementara di dalam Al-Quran dikatakan Isa itu sudah di-rafa. Tahu nggak kamu di-rafa itu apa? Di surga. Bukan di surga, surga itu jannah, diangkat. Diangkat ke langit. Iya, jadi meninggal atau enggak dia? Meninggal lah, kalau emang dia ada pasti ada lah dia turun Bang. Terus nanti ketika dia datang, terus nanti ketika dia datang, jasadnya yang meninggal, tapi Muhammadnya tidak meninggal. Muhammadnya itu pun ada dengan diri Abang juga ada Muhammad. Berat nih, berat. Iya. Sinta, oke lah, penutupnya gini aja dah. Nanti kalau kita lanjutkan tambah panjang. Gini Sinta, sebenarnya gini, di dalam agama Islam, bener nggak sih Muhammad itu sudah mencap kaum wanita itu sebagai kaum yang akalnya kurang? Bener nggak? Maksudnya? Bahwa perempuan itu akalnya nggak sempurna. Nggak sempurna gimana? Oke, saya bacakan aja hadis. Ya, Muslim itu nggak ngerti ajaran agama Islam, teman-teman. Seperti saya bilang, seandainya mereka mendalami agama Islam, Sinta, seandainya kamu mendalami agama Islam dalam satu malam saja kamu mau, saya khawatir besok pagi kamu bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Saya bacakan, ya. Iya, tapi saya bukan Islam, Bang, saya Muslim. Udah saya bilang saya Muslim, saya bukan Islam. Sebentar ya. Biar saya bacakan nih. Biar saya bacakan ya. Ya. Nih. Ada dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lalu, lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan, yang pintar, wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak penghuni neraka?" Rasulullah menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari suami. Aku tidak melihat kaum yang kurang akalnya." Perhatikan, aku tidak melihat satu kaum yang kurang akalnya kecuali dari golongan kalian. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud dari kami kekurangan akal dan dalam agama itu ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Maksud kurang akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal." Lihat itu. Di dalam surat Al-Baqarah, satu orang wanita itu nggak bisa jadi saksi. Dua orang wanita itu kesaksiannya itu setara dengan satu laki-laki. Karena apa? Karena akal kalian separuh. Makanya saya bilang, Sinta, kalau kamu percaya kepada Muhammad, udah kamu aminkan saja bahwa akalmu nggak sempurna. Jadi bergurulah dulu kamu kepada kaum laki-laki ya. Loh, memang itu kata Muhammad kok gimana? Udah berguru terus kok saya sama suami saya, Bang. Iya, tapi masalahnya kamu nggak pinter-pinter. Karena akalmu tadi kurang. Gimana, Sinta? Udah pinter kok. Nah, jadi saya gini, Bang. Ini sebelum saya akhiri, karena saya mau tidurin anak juga besok mau sekolah kan. Boleh. Nah, saya mau tanya sama Abang. Nanti kalau Abang meninggal, Abang mau kemana? Kalau saya meninggal mau kemana? Ya dikubur lah. Enggak, ya dikubur itu kan jasadnya. Oh ya, di dalam iman kami percaya seperti Yesus pun telah dibangkitkan, begitu juga kami yang percaya kami akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Di dalam agama Kristen ada kebangkitan harapan akan kebangkitan. Di dalam agama Islam sampai sekarang mohon maaf belum ada kebangkitan karena Muhammad sampai sekarang masih ada di dalam kubur. Makanya saya bilang, di dalam Kristen ada terang, ada kebangkitan dan hidup. Bangkit, Bang. Islam juga bangkit kok, karena itu ciptaan. Iya, tapi masalahnya begini. Yesus yang sudah. Abang siapa? Yesus Gini. atau Allah? Tuhan saya jelas Yesus dong. Saya nggak kenal sama Allah. Berarti yang dikatakan Abang Yesus. Saya nggak kenal sama Allah. Di dalam agama kami, Sinta, ada kebangkitan. Kebangkitan itu ada, ya. Yesus sendiri. Berarti udah sebentar. jelas Abang. Berarti udah jelas Sebentar Abang musyrik dulu. karena yang menciptakan Abang manusia. Dengar udah dulu. jelas Abang musyrik. Oke, Sinta. Bang. Assalamualaikum. Ada saya mau tidur. Oke lah, nanti kita lanjutkan terus jadi debat. Oke, saya besok sekolah, Bang. Masuk jam 7 air pasang sini. Silakan, Ya. Sinta. Oke, assalamualaikum. Selamat malam. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada Karesteng, Sinta. Ya, itu ya teman-teman ya.
kedua, teman-teman jangan lupa untuk follow saya. Supaya apa? Supaya ketika saya siaran langsung, teman-teman nanti dapat notifikasi bahwa saya sedang siaran langsung, teman-teman ya. Seperti itu, ya. Follow. Dikhawatirkan teman-teman nanti salah follow. Karena akun saya ini banyak yang memalsukan. Ingat teman-teman, akun saya yang asli itu hanya ada 2. Ya, Edis TV dan Edis TV 2. Ya, banyak di situ Edis TV palsu, banyak di situ Edis TV 2 palsu. Ya, yang asli cuma 2, makanya follow yang asli ya, seperti itu. Seperti itu. Banyak yang diserupakan, nah itu ya. Banyak yang diserupakan. Nah, teman-teman juga sekalian ya teman-teman ya. Jikalau teman-teman dapati bahwa channel Edis TV ini keren, bagus, dan patut disupport, sekali lagi teman-teman, kita punya harapan akan berdirinya rumah apologet. Ya, jikalau teman-teman semuanya bersatu padu bersama-sama, teman-teman, kita bersatu padu untuk mewujudkan pendirian rumah apologet itu bukan hal yang mustahil dan bukan hal yang terlalu hayalan. Kalau kita bersatu padu. Makanya teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati ingin berkolekte supaya bisa berdiri rumah apologet, teman-teman silakan mampir ke profil saya. Boleh ketik foto profilnya ataupun di biografinya, lihat nanti teman-teman ada kolekte, ada tanda panah ke bawah, klik aja itu teman-teman. Nanti teman-teman akan baca-baca di situ ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Bagi yang masih bingung, terutama generasi-generasi yang para senior, ada juga yang menghubungi saya, "Bang, saya bingung, Bang. Apa itu Saweria, apa itu link, apa ini saya bingung." Gitu. Supportnya kemana sebenarnya? Ya bingung saya, Bang. Nah, teman-teman yang masih bingung, terutama kepada generasi-generasi yang sudah senior-senior, teman-teman support saya langsung ke sini, teman-teman. Teman-teman tangkap layar ya, karena kita tidak bisa menampilkan lama-lama. Jadi teman-teman yang masih mungkin masih tidur atau apa, teman-teman boleh tangkap layar. Nah, itu. Ya, silakan teman-teman tangkap layar, screenshot, ya tangkap layar, teman-teman bisa langsung support di situ, teman-teman ya. Ingat teman-teman, kalau kita bersatu padu, pendirian rumah apologet itu bukanlah satu hal yang mustahil, bukanlah satu hal yang jauh angan-angan ya. Teman-teman support, tangkap layar supaya nanti kalau mau support bisa tidak lupa nomornya, teman-teman. Ya, nanti selesai acara atau besok pagi atau kapan gitu teman-teman bisa support di situ. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita sebenarnya saya pagi-pagi ini kita ada rencana ini mau teman-teman, mau pergi tapi belum tahu ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena di sini sudah pagi dan kami ada janji nih, kami mau pergi nih, tapi belum tahu ya. Oke. Kita lihat nih. Ada siapa ini mengajukan permintaan naik? Ada Re. Ini gimana bacanya? RHEEE. Halo, selamat malam. Re. Ya, selamat malam. Terima kasih teman-teman Gimana yang support. kabarnya? Sehat? Kabar baik, sehat. Ya, Re, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik, Re. Silakan. Zuma Kalau nggak naikkan bisa dulu. nyalakan kamera. Zuma tidak berani bisa naik sini. Enggak, karena gini. Aku lagi nggak pakai baju. Iya, pakai baju dulu lah. Gimana? Oke lah, kalau menolak menyalakan kamera kita juga nggak memaksakan, kita turunkan. Zuma tidak berani melawan Edis TV. Tolong sampaikan, akun saya ini Edis TV 2 itu diblokir sama Zuma. Diblokir sama Yusuf PI. Diblokir karena mereka takut sama saya. Padahal saya itu tidak pernah menghujat loh. Saya itu hanya mengatakan yang benar-benar, yang fakta-fakta. Gitu. Tolong sampaikan kepada Zuma. Kalau teman-teman bertemu dengan Zuma, Yusuf PI, bilang saja. Coba dong, ditanggapilah Edis TV itu. Tolong dijadwalkan, buat jadwal diskusi dengan dia. Si Uncu PI bilang, saya mau diskusi sama Edis TV, tapi diskusi di atap rumahnya. Itu kan bercanda. Gimana mau diskusi di atap rumah itu, dari mana jalan ceritanya? Masa diskusi dari atap rumah? Waduh, salah pencet. Hey, would you mind one battle? Battles No. here? No. You don't I'm want not doing battles. PK. You're not doing PK. So what are you doing now? I'm debating Muslims. You just said what? Just Well, like we're talking about religion, so I'm not doing PK. I'm sorry. it's okay. It's okay. You are talking about religion. So where do you come from? I'm from Indonesia. Where are you from? I come from Bikini Bottom. Ngelawak dia gitu. So Where are you from? okay. Do you really want to know the truth? Yeah, I'm really. Okay. If you say I'm really curious. please, I will let you know. You say please. Okay. Say yeah. You say please. I'm gonna let you know. Please, let me know. Okay. I won't tell you a truth, and don't tell anybody else. Keep it a secret. Okay. I will keep it. I will keep it. Keep it a secret. China.
Oh, China. I Yeah. can tell. I can tell. So are you Muslims What? or are you Christian? Are you No. what are you? What I am? I'm a girl. I'm a little I mean, girl. what do you believe? I believe myself. Oh, do you believe in life after life? No, you know, sometimes when I cannot win the game, I'm gonna say, "Hey, God bless me, God bless me." Sometimes I'm gonna do that, but you know, it's did work sometimes. Yeah, who are you praying to? I pray for, you know, I have my own. I mean, different God here. Oh yeah. Yeah. I know so many folks there, and like for folk religion. So I wanna know. So the Addis TV is your name. Yeah. You have Addis TV. So when you just feel hopeless and without hope, who you believe to? Actually, I believe in God. I believe that God will, save us from you. I believe that God will strengthen us to, go through life. Yeah. Oh, got it. So can I just ask you to take off your sunglasses? I want to see something. No, I cannot. Because there's a lot of, they Hello, Yeah. a lot of what? a lot of people, they try to, to harm me. Come on, look at my eyes. I can just show them my eyes here. Anna, I'm sorry, Anna. We're doing discussion now, so we're talking to Muslims. So I'm sorry, I cannot doing PK right now. It's okay. I'm not asking to doing PK. I just want to talk to you for a while. Yeah. So Maybe we could if you talk don't again mind, next time. can we just follow each other? I wanna be friends. Okay, I will follow you. Yeah. Okay. Thank you, Anna. Love you so much. There's a lot of people watching here. There are 3,800 people watching here, so they want to, talk about religion. Oh, they want to talk Yeah. about religion. Yeah, talk about religion. Oh my gosh, I think a lot of you viewers come here and do the following to me. Really appreciate you guys. Really appreciate you. Thank you for show love from here. I believe that whenever you you so just do much. something good and God gonna bless you guys. I God believe bless that. you. God bless you too. Thank you, Anna. Thank you for coming here. Love you guys so much. Thank you. Love you. Thank Love you. Anna. Love you. Love you. Thank Love you. So hope you guys Thank you. see. Goodbye. Bye. Goodbye. Hello, Richie Talk. That's you. Ya, teman-teman ya. Kita mau cari PK sama yang muslim-muslim sulit di sini karena di sini itu kita akan dihubungkan sama link-link yang di sini, teman-teman. Kita tidak ketemu dengan yang ya seperti itulah ya. Padahal kita mencari Zuma. Sebenarnya pengen gitu ya. PK sama Juma sama Ucu PA, tapi mereka sendiri sudah mengatakan bahwasanya janganlah PK-PK dengan Edis TV itu karena mereka nanti akan membongkar. Tidak sanggup saya melanjutkannya. Katanya ulama-ulama pun tidak akan sanggup menghadapi dia seperti itu. Teman-teman ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya nanti saya ada janji teman-teman, tapi saya belum tahu entah jadi atau tidak ini. Jadi saya mau antara mau melanjutkan atau tidak ini saya bingung, saudara-saudara ini teman-teman. Lanjutkah teman-teman atau bagaimana teman-teman? Oke lah, kita kasih naik dulu B3HL. Ini suka kesurupan tapi kita coba dulu. Ya, B31HL. Apakah Anda seorang muslim? Ya, Dis. Ya, apakah Anda seorang muslim? Muslim, Dis. Oke. Apakah Anda ingin berdiskusi dengan baik dengan saya? Ayo. Boleh, silakan nyalakan kamera dan kita diskusi dengan baik. Silakan. Jelas dong, supaya kita tahu kita sedang berbicara dengan siapa, seperti itu. Biasa juga nggak pernah, Dis. Biasanya. Dulu ketika saya, gini, memang benar dulu sekitar berapa bulan yang silam, saya diskusi itu tidak menyalakan kamera. Lalu banyak orang bilang, nyalakan kameramu, nyalakan kameramu. Giliran saya nyalakan kamera, kalian tidak mau menyalakan kamera. Gimana ini? Nah, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi yuk. Silakan. Tempat gue masalahnya gelap, Dis. Alasan aja. Ini udah. Baik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir? Ya, lumayan agak pedas dalam diskusi tersebut. Tetapi hal ini bisa diterima oleh kita masing-masing supaya belajar untuk mengimani sesuatu itu sesuai dengan pemahaman bahwa apa yang kita jalani, kita imani itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Sobat terkasih, satu bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan kita bahwa kita harus memberi hak jawab kita kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban tentang iman kita supaya mereka mengerti dan memahami apa yang kita imani. Sepanjang perjalanan iman kita, sudah sungguh banyak orang yang salah memahami, mempertanyakan, bahkan menuduh bagaimana iman kekristenan itu. Bagaimana kitabnya dituduh palsu, bagaimana iman Kristen itu setiap hari ditafsirkan, Alkitab itu ditafsirkan sesuka hati mereka. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, ini menjadi PR bagi kita. Dengan
kebebasan untuk memberi hak jawab, maka kita diberi ruang untuk mempertanggungjawabkan itu. Tetapi di saat yang sama, dengan cara yang disaksikan oleh video tersebut, bahwa kita juga bisa mempertanyakan iman mereka, apa yang mereka imani, kita tanyakan supaya mereka juga dapat berbenah, dapat mencari tahu, bahkan menggali apa yang mereka imani. Tetapi dari debat, dari diskusi yang barusan kita ikuti, hanya ada kemarahan, mengamuk, dan tidak siap memberi hak jawab, jawaban terhadap iman yang dipertanyakan. Tetapi berbeda teman-teman kalau orang Kristen yang mereka tanya. Kalau orang Kristen yang mereka tanya, maka orang Kristen pun akan memberi jawab walaupun mereka tidak siap menerima itu. Tidak siap menerima apa yang diberi oleh orang Kristen sebagai jawaban. Padahal kita tahu yang mengerti kitab suci dan iman kekristenan itu adalah orang-orang Kristen. Tetapi ketika diberi jawaban, mereka justru tidak menerima hal itu. Yang anehnya, mereka lebih percaya kepada para polemikus atau para mualaf yang setiap hari pekerjaannya mengutak-atik itu saja. Kenapa itu saja? Ya karena hanya itu yang mereka mengerti. Contohnya, bagaimana mereka selalu memakai ayat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi dan utusan. Padahal konsep nabi dan konsep utusan dalam kekristenan dan juga dalam agama yang lain itu berbeda. Di sini pun belum rampung pemahaman mereka, tapi dipaksakan terhadap agama terdahulu, keyakinan terdahulu yang sudah sesuai, bahkan pelaku sejarah. Ini yang miris. Bagaimana mungkin kita mengorbankan fakta sejarah yang sudah ratusan tahun terjadi dengan mempercayai sesuatu yang baru ada sesudahnya itu. Tetapi biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian kita bisa memberi hak jawab kita. Tapi bersyukur kalau ada banyak para polemikus membahas Alkitab di bagian-bagian ceramah mereka, dan semoga mereka diterangi oleh Allah Roh Kudus yang kiranya dapat membuat mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ada orang mengartikannya dengan maksud yang salah, memberi tafsiran yang salah, tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, Allah Roh Kudus kiranya bekerja, membawa mereka untuk mengenal Kristus adalah Tuhan satu-satunya untuk keselamatan dunia dan diri kita. Sobat terkasih, jangan baperan, jangan kepanasan. Bagi teman-temanku muslim yang menyaksikan video ini, tidak perlu kepanasan. Kalau memang dari debat tersebut, dari dua arah yang lumayan panas, ada hal-hal yang sensitif, buktikan dengan membantahnya dengan literatur, bukan dengan hal yang lain. Hanya orang yang memahami perdebatan secara akademik akan menonjolkan pengetahuannya melalui cara yang akademik juga, tidak dengan yang lain. Kalau memang apa yang disampaikan itu menurut Anda tidak benar, maka harus dibantah, dikalahkan argumentasinya, bukan dengan cara marah, bukan dengan cara melapor, bukan cara yang kekanak-kanakan, tetapi dengan cara menunjukkan literatur yang lebih tua dan lebih terpercaya dibandingkan apa yang disodorkan. Sampai di sini paham? Jadi sebenarnya tidak ada ruang untuk baperan. Karena dalam berkeyakinan mesti berani ditanya dan bertanya. Oke teman-teman, kiranya kasih Kristus yang terus memberkati kita dan membuka pintu dan menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Semoga kita diberkati, ditambah wawasannya, tidak perlu baperan. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak siap menerima kenyataan dari video ini, silahkan skip, silahkan tidak usah tonton, dan anggaplah itu sebuah hal yang harus dipelajari orang-orang yang mau belajar. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.